Semuanya bermula 3 juta tahun yang lalu, saat umat manusia baru saja melangkah untuk pertama kalinya. Dan bajingan berambut merah itu sudah ada di sana. Dia hanyalah seorang Oralitechus biasa, menunggangi babi hutannya dengan hasrat berburu yang membara. Namun, ada sesuatu pada makhluk itu yang menentang tatanan alam. Waktu terus berlalu, namun dia tak pernah mati. Seluruh spesiesnya telah punah sepenuhnya, tapi dia tetap bertahan. Berbagai era menyapu dirinya, namun tak satu pun yang mampu menyentuhnya. Dalam aliran waktu yang tak berujung, hanya satu hal yang menggerakkannya. Berburu, baku hantam, dan bertarung. Itulah satu-satunya tujuan hidupnya, satu-satunya hal yang membuatnya bahagia. Selama lebih dari 3000 tahun, tubuhnya berevolusi melalui pertempuran tanpa henti. Dan hanya dengan kekuatan fisik murni, dia menjadi dewa. Dewa nomor satu yang dikenal. Sebagai dewa planet bumi dari alam ilahi MW. Dia benar-benar menjaga planet ini, tetapi dia merasa sangat bosan hingga nyaris gila. Pada saat itu, dia sedang berdiri di tempat suci para dewa. Dan hanya dengan satu langkah, seluruh tempat itu berguncang. Para iblis, malaikat, semuanya ketakutan. Lucifer, yang berada di peringkat kedua, sudah menduga bahwa bajingan itu akan membuat masalah. Lagi, MU yang duduk di singgasana berkata, "Sial, aku sudah melawan semua orang yang layak dilawan. Tidak ada lagi yang tersisa yang bisa menandingiku. Terakhir kali aku merasakan pertarungan yang layak pasti 1000 tahun yang lalu. Menjadi terlalu kuat juga ada ruginya." Saat itulah dia sampai pada sebuah kesimpulan. Dia sudah menjadi terlalu kuat untuk bertarung. Mungkin solusi terbaik adalah melemahkan dirinya sendiri dan kemudian orang lain akan memiliki kesempatan. Itu benar-benar rencana yang jenius. Dia yakin akan hal itu. Sebagai contoh, dia bisa merasuki tubuh manusia yang rapuh di bumi. Dengan begitu, setiap pertarungan akan menjadi tantangan yang nyata. Dia memanggil seseorang bernama Yong-Yong dan seekor naga raksasa muncul dengan hentakan kaki di depannya. Dan monster ini berotot kekar, berdiri dengan 2 kaki. Inilah dewa tertinggi di tempat suci itu. Yan, yang namanya secara harfiah berarti naga. Luar biasa. Dia menatapmu dengan gemetar dan bertanya, "Apakah Anda memanggilku, Tuhanku?" MU menjawab, "Dengarkan, kau jaga tempat ini karena aku akan pergi." Tapi Yong-Yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia mengaktifkan penjara absolut dan rantai-rantai muncul melilit tubuhmu. Yong-Yang mencoba berlagak tangguh, tapi dia gemetar di sekujur tubuhnya, menuntut penjelasan bagaimana bisa MU pergi begitu saja tanpa alasan. Pertemuan para dewa akan segera tiba. Jadi, bagaimana dia harus menghadapinya? MU terus berjalan lurus ke depan, tidak terusik, mengatakan dia tidak peduli dengan hal semacam itu. Namun sang naga hancur dan menangis, bertanya, "Bagaimana aku harus menghadapi semua dewa itu jika Anda tidak ada di sini? Aku bahkan tidak tahu kemana Anda akan pergi. Mereka akan memukuliku sampai babak belur jika aku bilang aku tidak tahu kemana Anda menghilang." Mu, bagaimanapun, hanya memutuskan rantai itu dan bertanya apakah Yan ingin melawannya. Seketika, Yong-Yang mendoakannya agar perjalanannya aman. Pada saat itu, Mu bertanya-tanya tubuh siapa yang harus dia ambil alih, mendengarkan pikiran setiap manusia di bumi. Seseorang menarik perhatiannya. Seseorang yang mempertanyakan apakah dewa itu benar-benar ada, menyuruh dewa pergi atau mengirim mereka ke dunia lain. Mu berkata itu sempurna, dan dia bahkan akan memberikan permintaan bonus. Satu-satunya masalah adalah bagaimana menjelaskan ini kepada Yong-Yong. Jadi, dia memberitahu naga itu bahwa dia akan meninggalkan tubuhnya dan memintanya untuk menjaganya. Selain itu, dia harus menjaga orang yang akan menggantikan posisinya. Putus asa, naga itu memohon, "Tuhanku, Anda tidak boleh meninggalkan tubuh Anda di sini. Jika tubuh ini mati saat jiwa Anda pergi, jiwa Anda juga akan binasa." Tapi MU tidak khawatir. Dia bilang dia akan segera kembali. Sementara itu, kita melihat seorang iblis hancur berkeping-keping dan seorang anak laki-laki memegang ponsel, merayakan keberhasilannya mengalahkan sang raja. Tapi itu hanya di dalam game. Pecundang kita kali ini, Leho yang berusia 17 tahun, mengatakan bahwa kebahagiaan di dunia lain ini sempurna. Anak itu benar-benar beruntung. Dia menjatuhkan ponselnya hingga hancur di lantai. Bersiap untuk melompat tanpa parasut, dia berkata dia sekarang bisa pergi tanpa penyesalan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang kejam ini. Kemudian dia melompat, berteriak bahwa jika dewa itu ada, dia ingin dewa itu pergi jauh-jauh. Dan jika dewa itu marah dengan apa yang dia lakukan, maka kirimkan dia ke dunia lain. Tapi sebaliknya, bocah itu benar-benar menghantam tanah, meninggalkan genangan darah di belakangnya. Tangannya berkedut dan dia bangkit kembali. Jelas sekali, yang ada di dalam tubuh itu sekarang adalah Mu, yang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, Leho mendapati dirinya berhadapan muka dengan Yong-Yong, dan tak satu pun dari mereka tahu siapa yang lainnya. Di bumi, Mu berjuang untuk berdiri, tetapi bahkan tangannya tidak merespons dengan benar. Narasi menjelaskan tentang otot tak sadar, otot-otot yang bergerak tanpa kemauan sadar kita. Jantung dan organ dalam adalah contoh bagus dari hal-hal yang bekerja sendiri. Namun Mu, yang menghabiskan 3 juta tahun melatih tubuhnya, telah mencapai puncak mutlak pemahaman manusia. Dia bisa mengendalikan setiap bagian tubuhnya secara sadar, bahkan pembuluh darahnya. Dan entah bagaimana, dia memaksa jantungnya untuk mulai berdetak lagi dan bangkit berdiri. Sepertinya dia memperbaiki masalah internalnya dengan menggeser pembuluh darah sedemikian rupa untuk menghentikan pendarahan. Menatap ke lantai, dia berpikir dalam hati bahwa sudah ribuan tahun sejak dia berdarah sebanyak ini. Datang ke tempat ini benar-benar pilihan yang sempurna. Sekarang saatnya fokus pada ingatan anak ini. Namun pertama-tama, dia harus pulang ke rumah. Dan entah kenapa, bocah itu pulang dengan berjalan menggunakan tangannya seperti orang bodoh. Rumah itu, tempat tinggal Leho, lebih terlihat seperti penjara yang ditinggalkan. Setelah berjalan
berjam-jam menganalisis, dia mengetahui bahwa anak ini hanya memiliki satu kerabat. Orang-orang yang tinggal sangat jauh dan tidak peduli padanya sama sekali. Yang berarti anak itu benar-benar sendirian di dunia ini. Kondisinya bisa digambarkan sebagai menderita, miskin, dan bangkrut. Satu-satunya pekerjaannya adalah pergi ke tempat yang disebut sekolah. Dan ternyata di sekolah itu, selalu ada seseorang yang mencari gara-gara dengannya setiap kali dia muncul. Sejujurnya, ini adalah tubuh yang sempurna. Dia bisa langsung masuk dan terjun ke dalam pertarungan yang seru. Namun saat dia melayangkan pukulan, rasanya seperti 5 atau 6 otot di lengannya robek. Terpisah. Ya, sebenarnya tidak. Itu karena dia datang dengan berjalan menggunakan tangannya seperti orang bodoh. Anak ini sebenarnya tidak memiliki otot yang buruk. Tetap saja, dia merasa senang karena nyeri otot adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama jutaan tahun. Dan wah, aku pernah melihat gadis-gadis SMA yang bekerja konstruksi terlihat tidak sekaku pria ini saat bertarung. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak darah di tanah sementara dia hanya berjalan santai sambil menyanyikan sebuah lagu kecil. Di kelas, mereka sedang membahas halaman 56 ketika dia tiba-tiba membanting pintu ke dinding, lalu terpantau kembali dan memukul wajahnya sendiri seperti orang bodoh. Saat dia mengusap wajahnya, pria dari ingatannya memanggilnya, menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Aku akan memanggilmu, yang sekarang berada di dalam tubuh Leho dengan nama Leho, karena begitulah semua orang di sekitarnya memanggilnya. Anehnya, dia berjalan ke arah pria itu dengan ekspresi ganjil, menanyakan apakah dia orang yang sedang dicarinya. Pria itu bilang dia sudah gila, bertanya di mana kacamata Leho, lalu menampar wajahnya entah dari mana. Dia bahkan menuduhnya menjual kacamatanya untuk membeli makanan. Benar-benar pecundan yang bangkrut. Darah menetes ke bawah saat Leho hanya berdiri di sana. Itu karena Dewa MU memiliki aturan pribadinya sendiri dalam hal bertarung. Baginya, sebuah pertarungan hanya adil jika kedua belah pihak memiliki kemauan untuk bertarung, dan dia selalu menunggu tawuran yang sesungguhnya. Cara dia memastikannya adalah dengan memberikan kesempatan kepada lawannya terlebih dahulu. Dan sekarang dia menyeringai, menjilati darah dari wajahnya, mengatakan bahwa kesempatan itu telah tiba. Sang pria bertanya apakah dia sudah benar-benar gila sampai tertawa seperti itu, tapi Leho langsung maju dan menghantam wajahnya. Seketika, seluruh lengannya mulai gemetar, dan rasanya tulang-tulang di tangannya retak. Guru itu langsung menengahi, menanyakan apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Pertarungan sudah pecah. Dia menyuruh mereka berdua berhenti dan menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi di tengah kelasnya. Tapi otoritas guru itu pada dasarnya nol karena pria itu baru saja mengayunkan pukulan lagi padanya. Leho bersiap untuk bertahan, dan sepertinya dia akan mengaktifkan wujud ketiga dan keempatnya, tetapi tidak ada yang berhasil karena manusia di bumi itu berbeda. Dia menerima hantaman telat lainnya tepat di wajah. Pria lain itu menyuruhnya berhenti bermain-main sementara Leho bergumam bahwa dia sedang kehabisan pilihan. Lengannya patah, kakinya tidak berguna, dan dia tidak memiliki sihir. Jika itu masalahnya, dia menggunakan teknik cara bertarung. Dia menghantamkan kepalanya ke tangan pria itu. Karena tulang tengkorak jauh lebih keras, jelas sekali, tangan itu yang patah duluan. Pria itu berteriak kesakitan, dan saat itulah, Leho melihat celah yang sempurna. Sebelum pria itu bisa bahkan memproses apa yang terjadi, dia menyambar lengannya dan menghantamkan dahinya ke perutnya, tepat di ulu hati, titik lemah manusia lainnya. Dan sebelum pria itu sempat pulih, Leho mengangkat kepalanya dan menyeruduknya tepat di dagu. Itu kemungkinan besar menghancurkan seluruh mulutnya. Anak itu jatuh berlutut dengan wajah menghantam lantai sementara semua penonton mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemarin, Leho adalah orang yang dipukuli, dan hari ini dia mengalahkan anak itu begitu saja. Pada saat itu, Mu mengingat apa yang terjadi setelah kegembiraan pertempuran memudar. Baru setelah itulah kau merasakan sakit yang berdenyut di titik-titik di mana kau dipukul, rasa berlendir di mulutmu, campuran air liur dan darah. Semua itu jelas merupakan sesuatu yang dia nikmati sepenuhnya, dan itulah alasan dia turun ke bumi. Dia menatap si bodoh yang tergeletak di tanah, mendekat, dan berterima kasih padanya. Kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar, menggigitnya, dan meludahkan telinga anak itu. Apa-apaan, Mike Tyson, Oralopechus ini benar-benar sudah gila. Dan bagian terburuknya adalah ini adalah caranya mengucapkan terima kasih. Seperti, terima kasih atas pertarungannya. Ini tanda untuk membuktikan aku bersenang-senang bersamamu. Benar-benar gila, seluruh sukunya pasti berjalan-jalan dengan telinga yang dikunyah. Dan ya Tuhan, bahkan gadis-gadis elf pun tidak luput. Namun di antara para dewa, ini dianggap sebagai tanda kekuatan dan bukti bahwa mereka berhasil bertahan dan menghibur makhluk terkuat di dunia. Namun di bumi, interpretasinya sangat berbeda. Di dalam kelas, seorang siswa berkata, "Hei, apa kau dengar tentang perkelahian tadi?" Siswa yang malas menjawab, "Ada apa dengan itu? Cuma perkelahian biasa." Yang lain menjawab, "Aku melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya anak itu sebenarnya ingin ditindas, dan bagian terburuknya adalah orang yang kalah berakhir dikebiri." Ternyata di Korea, saat kau menggumamkan kata kucing, kau memotong sedikit takik di telinganya sebagai tanda. Kejam sekali. Kenapa melakukan itu pada hewan? Sementara itu, si pecundang dibawa pergi dengan ambulans sementara si pengacau masyarakat melambaikan tangan dari jendela, tersenyum seolah sedang berterima kasih. Saat itulah guru datang dan menyuruh Leho pergi langsung ke kantor guru. Di dalam, guru itu merosot di kursi dan bertanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin dia berani melakukan hal seperti itu kepada teman sekelasnya? Dia baru saja akan memarahinya habis-habisan, tapi wajah anak itu sudah memerah, memohon agar guru itu memukulnya saja. Dia bahkan bernapas berat, sementara guru itu bergumam bahwa dia tidak tahu mengapa dia membuang-buang waktu berbicara dengannya. Dia bilang lebih baik memanggil orang tuanya untuk pertemuan. Untuk saat ini dia harus pergi saja tanpa membuat keributan. Tanpa pilihan lain, Leho pergi. Di luar di jalanan,
Dia mengetahui bahwa pulang sekolah lebih awal berarti langsung kembali ke rumah. Dan tentu saja, tidak peduli seberapa hebat pertarungan itu, sekarang dia benar-benar butuh waktu untuk pulih. Tubuh ini hancur berantakan. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan mana yang lama. Sebut saja ki, cakra, nen, atau apapun. Bagi para dewa, itulah yang membedakan mereka dari manusia. Dia ingat bahwa di beberapa dunia, manusia menjadi pemburu dan menggunakannya. Di dunia lain, mereka bisa membentuk lingkaran sihir dan menjadi penyihir. Tapi di bumi, tidak ada mana, yang berarti tidak ada kemampuan yang bisa digunakan sama sekali. Dia mencoba merapal sesuatu, tapi tidak ada yang terjadi. Dia harus terbiasa bertarung hanya dengan tinjunya lagi. Jika dia pingsan di tempat tidur, pemulihan akan memakan waktu selamanya. Jadi, untuk saat ini, lebih baik istirahat saja. Namun pada saat yang tepat, dia muncul kembali di dalam tubuh asli Emyu. Dia membuka matanya dan melihat bocah itu berpegangan pada leher Yongyong. Tepat setelah itu, Leho yang asli menyuruhmu untuk memberinya naga itu. Karena Emyu akan menuruti dan mengirimnya ke dunia lain, tidak ada salahnya mengirimnya pergi bersama sang naga. Jelas sekali bocah nakal itu tahu bahwa memiliki naga akan membuat penaklukan dunia manapun menjadi terlalu mudah. Tapi Emyu hanya mengangkat tangannya dan berkata ada orang aneh yang muncul dan menyambar jiwanya. Leho bingung, ingin tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Emyu menjawab bahwa dia akan memberikan tepat apa yang dia harapkan. Bocah itu akan dikirim ke dunia lain. Adegan beralih ke wilayah Lucifer di mana dia berdiri di depan sebuah portal. Sebuah trio kecil mendekat, tapi sebelum mereka bisa membuka mulut, Lucifer bilang tidak. Bagaimanapun, bilangnya, dia sudah memutuskan untuk mengirim orang ini, jadi Lucifer harus membuka gerbangnya. Lucifer segera berbalik dan bertanya mengapa dia membuat keputusan seperti itu. Tapi dengan telinga yang digigit itu sebagai bukti, kau pasti sudah tahu. Emyu cukup menjawab bahwa dia yang memutuskan karena dia yang terkuat dan jika Lucifer punya masalah dengan itu, maka dia bisa maju dan bertarung. Segera, Lucifer menyadari tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jika dia bertarung, pria itu akan menikmatinya. Jika dia tidak bertarung, maka dia harus patuh. Akhirnya, dia tidak punya pilihan. Menyuruhnya menepi karena dia sendiri yang akan membuka gerbangnya. Lucifer memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Mencampuri wilayah dewa lain adalah melanggar aturan yang tidak tertulis. Dan selain itu, dia akan dihentikan oleh penghalang. Tapi tentu saja, Mu langsung menghancurkannya. Dia menyuruh Lucifer dan Mu menyingkir karena dia punya hal yang lebih penting untuk diurus. Kemudian dia mencengkeram Leho dan menyuruhnya melompat masuk. Anak itu bertanya apa itu, dan Emyu menjawab, ini tepat seperti yang kau inginkan. Sebuah jalan menuju dunia lain. Leho mencoba meminta seekor naga, tapi Emyu segera berkata, tidak mungkin. Dia menjentikannya dengan jarinya dan mengirimnya terbang ke dalam. Sementara anak itu menghilang, berteriak bahwa dia ingin menjadi sangat kuat. Emyu berpikir dalam hati bahwa bocah nakal itu benar-benar tidak ingin berusaha sama sekali. Dia hanya melambaikan tangan pada Lucifer dan memintanya untuk menjaga anak itu. Tapi Lucifer menggertakkan giginya dengan amarah. Lucifer adalah dewa yang aslinya berasal dari wilayahnya sendiri, planet Elmuri. Di sana dia dikenal sebagai Raja Iblis, berdiri di puncak semua makhluk hidup. Keangkuhannya tumbuh dan berkembang sampai dia memutuskan untuk menantang eksistensi yang dikenal sebagai dewa. Dia memanggil pedang besar dan melemparkannya, menembus tepat ke dada lawannya. Pada hari itu, Lucifer membunuh seorang dewa. Dan pada saat itu, dia mencuri posisinya dan menjadi dewa sendiri. Dia dipuja sebagai dewa di atas segala dewa. Untuk waktu yang lama, dia memerintah sebagai penguasa mutlak atas segalanya. Tak terkalahkan, tertinggi, legendaris, tak tertandingi, dahsyat, mitologis, astaga. Berapa banyak kata sifat yang bisa dimiliki satu orang, namun terlepas dari semua kemuliaan itu, dia hancur saat Emyu muncul. Tetap saja, dia bersumpah suatu hari nanti dia akan membalas dendam pada manusia tidak berguna itu. Dan pada saat itu, Emyu hanya santai mengendarai yang kembali pulang. Sementara itu, di bumi, anak itu terbangun sambil bergumam bahwa Leho akan mati. Yang perlu dia lakukan hanyalah menelepon Cho Hyun. Mungkin pria berotot yang sedang memukuli Samsa tinju itu. Atau mungkin itu Kan Chio. Atau mungkinkah itu Chong Yong karena ponselnya berdering tepat di sana. Halo, ternyata itu si pria pirang. Dan sejujurnya, itu mengerikan. Mungkinkah sang Oralopecu sudah menghadapi monster seperti dia? Si pirang mengangkat telepon dan menyuruhnya bicara sementara anak yang dipukuli bertanya apakah dia tidak ingin ponsel baru karena layarnya baru saja retak. Menilai dari seringai di wajahnya, dia pasti menginginkannya. Kembali ke kelas, pintu terbuka lebar dan anak yang dipukuli masuk. Tidak ada yang percaya betapa hancur penampilannya. Semua orang tertawa, mengatakan dia selalu berlagak tangguh, tapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh pecundang itu dan bahkan dikebiri pula. Masih belum tahu nama pria ini, tapi dia memantik ranselnya ke lantai dan bertanya apakah ada yang punya masalah dengannya. Jika demikian, mereka bisa menyelesaikannya dalam perkelahian. Tapi kemudian seorang gadis maju, menyuruhnya duduk dan diam atau keluar dari kelas. Pria itu meledak amarahnya, menuntut untuk mengetahui apakah dia gila, dan dia mengambil sebuah kursi. Oh gawat, ini dia, Yampar versi 2.0 yang akan memukul seorang gadis. Tapi tiba-tiba seorang pria sekuat dinosaurus masuk ke dalam kelas. Lihat saja ukuran lengan bawah guru itu. Dia bertanya mengapa ketua kelas berdiri, dan dia cepat-cepat duduk kembali sambil mengatakan itu bukan apa-apa. Dia kemudian menyuruhnya untuk menemuinya setelah kelas untuk berbicara. Dia ingin tahu kenapa, tapi sebaliknya dia menyuruhnya pergi memeriksa anak laki-laki yang menyebabkan keributan sebelumnya, Leho, karena dia menghilang. Dia melambaikan tangan, mengatakan dia terlalu sibuk dan memintanya untuk membantu masalah ini. Gadis malang itu akhirnya harus berurusan dengan orang yang aneh. Dia mengetuk pintunya, tetapi ketika dia tidak menjawab, dia memutar gagang pintu. Di dalam, dia menemukannya
tergeletak di lantai dengan kecoak merayap di sekelilingnya. Bocah itu tampak mati. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah itu mayat. Tidak lama kemudian, dia berada di rumah sakit terhubung ke infus. Dia tertidur selama ini. Tapi tiba-tiba, rohmu kembali ke tubuhnya. Membuka matanya dan menatap langit-langit, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Jelas, ini bukan tempat yang sama di mana dia tertidur. Dia melihat ke bawah, melihat tangannya terhubung ke perangkat itu, dan segera menyadari ada sesuatu yang menyerang tubuhnya, langsung menuju ke pembuluh darahnya. Dan luar biasanya, dia bahkan bisa merasakan bahwa itu adalah nutrisi. Apa-apaan, orang ini benar-benar memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Dia menyadari itu tidak sebagus sihir, tapi efeknya tidak buruk sama sekali. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang berharga di bumi. Ketua kelas melihatnya bangun dengan tatapan aneh di wajahnya dan menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sebelum dia sempat mulai, dia memotongnya, mengatakan dia hanya ada di sana untuk membantu karena guru memintanya. Leho menyadari dialah yang membantunya pulih dan memintanya menunggu sebentar karena dia ingin menanyakan sesuatu. Dia menyuruhnya cepat karena dia harus kembali ke sekolah, tapi Leho sangat membutuhkan informasi tentang bumi. Dan pertanyaan yang paling penting dari semuanya, tentu saja, adalah di mana dia bisa melatih tubuhnya. Dia hanya menatapnya, melihat wajahnya yang miring, satu mata setengah tertutup, yang lain terbuka lebar, dan memberitahunya terus terang bahwa dia tahu Leho tidak punya uang. Jadi, hal berikutnya yang kau tahu, kita berada di Taman Patua yang terkenal. Sejujurnya, tempat itu dalam kondisi baik. Semuanya ada, termasuk banyak palang untuk pull-up. Mengamati itu semua, sang protagonis menyadari bahwa umat manusia telah banyak berevolusi dibandingkan dengan 4000 tahun yang lalu. Saat itu, latihannya hanyalah mengangkat batu, mendaki gunung, atau menggali lubang. Dia tahu dia harus berhati-hati. Mengingat betapa canggihnya peralatan ini, pasti ada beberapa manusia yang sangat kuat di sekitar sini. Tapi di tengah latihan, tiba-tiba sebuah batu menghantam punggungnya. Tunggu, apakah bajingan itu sudah menemukannya? Pria itu berkeringat karena marah, berkata, sepertinya Leho sedang mencoba bersembunyi. Tapi Leho hanya memungut batu itu dan bertanya siapa yang melemparnya. Anak itu menjawab, jelas sekali, itu aku. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menerima pukulan tepat di wajah dan tersungkur ke tanah. Leho berterima kasih padanya atas serangan awal itu dan menyambutnya di ronde kedua. Bab berikutnya melompat ke pertemuan tahunan para dewa di langit. Yong gemetar, ketakutan saat melakukan presentasi. Dia menjelaskan bahwa karena tuan mereka sedang absen, dialah yang akan menangani situasi untuk saat ini. Tapi tepat saat itu, Lucifer memanggilnya, menuntut untuk mengetahui apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Ia mulai gemetar di sekujur tubuhnya, menegaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menyampaikan pesan, lalu dia akan pergi. Pesannya sederhana, sama seperti biasanya, semuanya. Jika kalian menemukan seseorang yang layak untuk dilawan, kirimkan kabar. Itu saja. Seketika, Lucifer membanting tinjunya ke meja. Geram bertanya apakah mereka sedang dipermainkan. Dia muak dengan rutinitas yang tidak berarti ini. Dan sekarang bajingan itu bahkan tidak muncul di sini. Dia bertanya kepada dewa-dewa lain apakah mereka setuju dengan omong kosong ini. Dan tunggu, tahan dulu. Bukankah pria di belakang itu adalah orang dari Dragon Ball Z? Bajingan yang tanpa mencurigakan itu, para malaikat, dan semua orang tetap diam sampai akhirnya seseorang mengingatkannya bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menjaga stabilitas dunia. Itu karena entitas tak dikenal bisa muncul kapan saja. Tetap saja, sangat mengecewakan bahwa mereka bahkan mau muncul untuk sesuatu yang begitu penting. Pembicara ini adalah dewa peringkat ketiga, sang pemanah ilahi. Dan ya, ada terlalu banyak di namanya. Jadi mari kita panggil dia dengan 3 saja. Lucifer membanting meja lagi, berteriak bahwa dunia ini tidak ada hanya untuk menjadi hiburan bagi pria itu. Seluruh tempat ini bisa runtuh kapan saja karena kelalaiannya. Dan tidak hanya itu, setiap kali dia mencoba memperbaiki sesuatu, itu berakhir dengan bencana yang lebih besar. Lihat saja kembali apa yang terjadi pada planet Cyclops yang malam 1000 tahun yang lalu. Makhluk hampa yang dikenal sebagai Shabbat menggigit planet itu, sementara MU muncul di belakangnya dan melancarkan serangan lain yang menghancurkan semuanya menjadi satu. Lucifer tahu bahwa jika semua dewa bergabung, mereka bisa mengakhirinya tanpa kerusakan apapun pada planet Cyclops. Tapi bajingan itu ingin menanganinya sendiri. Bagi Lucifer, pria itu tidak lagi pantas menyandang gelar dewa. Sementara itu, Ian hanya berdiri di sana dengan perasaan tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Mengapa dia harus melalui hal seperti ini? Dia hanya ingin MU segera kembali ke taman. Anak itu memegangi wajahnya, bertanya apakah bajingan itu sudah gila. Dia jelas tidak tahu siapa sepupunya. Sepupunya adalah seorang petinju profesional dan dia akan memukulinya sampai babak belur. Wakeyal yang berdiri di samping berkomentar bahwa tangannya cukup cepat. Bertanya olahraga apa yang dia pelajari. MU menjawab bahwa dia tidak melakukan olahraga apapun. Dia hanya bertarung karena dia menikmatinya. Pria itu tertawa mengatakan dia pasti mengidap semacam sindrom anak SMA atau semacamnya. Tapi baiklah, saatnya menguji seberapa hebat dia. Dia mendaratkan pukulan telah tepat di hidung. Si pirang tidak terlihat senang sedikit pun dengan hantaman itu. Itu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa Leho telah menunggu dengan antusias agar kepalan tangan itu menghantam wajahnya. Persis seperti bajingan dari komik The Boxer itu. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu ini adalah seorang aneh. Dia menjilati darahnya seperti biasa. Dia tidak akan pernah menghindar dari pukulan pertama. Si pirang sudah gemetar dan Mu mengambil kuda-kuda, bertanya apakah begitu cara melakukannya. Dia melayangkan pukulan sementara pria itu berpikir bahwa meniru kuda-kuda adalah hal yang menyedihkan. Tapi
tiba-tiba, boom, dia menerima hantaman yang begitu kuat hingga dia terseret di tanah, terlempar ke belakang, bertanya-tanya batu jenis apa yang menghantamnya. Sementara itu, Leho bertanya lagi apakah begitu cara melakukannya. Pada saat benturan terjadi, dia mengerahkan setiap otot di lengannya. Namun karena itu, seluruh tubuhnya kini dirongrong rasa sakit yang luar biasa. Tetap saja, si aneh yang masokis ini justru sangat menikmatinya. Aku ingin melihat penulis menggunakan bakat yang sama untuk menggambar wajah-wajah menggairahkan pada para wanita. Sensasi otot yang seakan meledak hanya karena sentuhan itu adalah sesuatu yang hanya pernah dirasakan dari segelintir bajingan di surga dulu. Itu benar-benar sebuah kebahagiaan murni. Namun untuk terus bertarung, dia harus merawat tubuh ini. Untuk saat ini, dia akan mengenakan Romanes. Pada dasarnya itu adalah perban petarung, tapi dengan nama kuno. Figuran nomor 1 bertanya pada saudaranya apa yang dia tunggu. Dia menyuruhnya untuk segera menghabisi bocah ini. Si Piran setuju, mendekat, dan bertanya apakah bocah itu benar-benar mengira bisa menang dengan keadaan seperti itu. Dia mulai melancarkan rentetan pukulan, mengejeknya karena memiliki mulut yang besar padahal pertahanannya sangat buruk. Leo menyadari kecepatan dan akurasi orang itu, tapi semuanya terlalu sederhana baginya. Dia hanya perlu memperhatikan serat otot mana yang berkedut, dan dia tahu persis kemana arah serangan itu. Si Piran melakukan gerakan tipuan ke arah perut, tapi sebenarnya itu adalah hop dari samping. Namun Leo justru mencegatnya dengan counter hop tepat ke lengannya. Dan wow, pria itu terhuyung mundur. Seketika, dia mengangkat lengannya yang patah dengan bingung dan mulai berteriak. Liho menyadari bahwa reaksinya identik dengan yang lain. Mereka benar-benar bersaudara. Namun kemudian dia menerima pukulan lain tepat di rahang dan jatuh pingsan. Si bodoh yang masih berdiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Liho melangkah mendekat, bertanya bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Pria itu hanya memohon padanya untuk mundur. Saat itulah Liho menyadari bahwa sayangnya pria itu tidak memiliki kemauan untuk bertarung lagi, dan itu membuatnya tidak berarti. Jadi dia berkata padanya, jika kau tidak ingin bertarung, akui saja kekalahanmu dan kita akhiri ini. Pria itu membuka mulutnya untuk berbicara, tapi malah menerima tinju tepat di hidung. Dia memegangi wajahnya mencoba mengatakan sesuatu, tapi Liho menghantamnya. Lagi, ho kanan ke rahang, satu lagi ke perut, dan satu ke dada. Bocah itu menderita, kepalanya hampir meledak, bersikeras bahwa dia menyerah. Namun Liho tidak berhenti. Dia memberikan serangan lutut juga. Liho berkata, orang ini luar biasa, benar-benar gigih. Dia menolak untuk mengaku kalah apapun yang terjadi. Lalu dia meludahkan potongan telinganya dan menjilat bibirnya, meninggalkan bekas kecil lainnya. Kepala pria itu bengkak dan dia bergumam bahwa Liho adalah bajingan gila. Kembali di kamarnya, yang memiliki lebih banyak kecoak daripada perabotan, Mir merenung bahwa pertarungan itu bagus, tapi tubuh ini terlalu mudah hancur. Baru 2 pukulan dan dia sudah babak belur. Jika dia ingin terus bertarung, dia harus merawat tubuh ini. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke surga untuk melihat apakah Yongyong berhasil menyiapkan apa yang dia minta. Namun saat dia mencoba melakukan teleportasi, upaya itu gagal. Dia tidak mengerti mengapa itu tidak berhasil. Kemudian kita melihat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya di alam dewa di kerajaan Lucifer saat MU mengucapkan selamat tinggal dan memintanya untuk menjaga bocah itu. Dia menunggangi Yongyong yang bertanya bagaimana kehidupan di bumi. Mu berkata itu cukup bagus kecuali fakta bahwa tubuh yang dia gunakan sangat lemah. Itulah sebabnya dia menginginkan bola pemulihan ajaib, sejenis item yang hanya bisa didapatkan di planet yang dipenuhi mana. Di bumi, hanya ada segelintir item yang diberkati oleh rahmat atau kekuatan dewa. Dan siapapun yang berhasil mendapatkannya dianggap sebagai manusia setengah dewa di antara manusia. Jadi Mu menyuruhnya untuk menyiapkannya dan berkata dia akan pergi. Namun, Yan memperingatkannya tentang para dewa yang berkumpul. Mu hanya merogoh celananya, mengeluarkan sekucuk surat, menyerahkannya, dan berkata, ini jawabanku, bacakan untuk mereka. Dah, dia kembali ke bumi, dan tubuhnya ambruk di tanah. Tapi Lucifer sedang mengawasi. Dia tidak tahu persis apa yang direncanakan MU, tapi dia yakin tubuhmu sedang kosong. Dan karena dia bahkan tidak muncul di pertemuan para dewa, mungkin dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun telah muncul. Pada saat itu, Lucifer mengaktifkan Taxidermy of Life, dan badai panah ungu menghujani Yan. Tapi Yongyong langsung menyadarinya, menarik diri dengan manuver mundur, menghindari segalanya, lalu berhenti dengan gaya dan menuntut untuk tahu apa yang dipikirkan Lucifer. Apakah ini deklarasi perang melawan Dewa Bumi? Lucifer kemudian terbang, menyatakan bahwa dia akan melucuti gelar Dewa Bumi. Ya, ini adalah sebuah deklarasi. Yongyong seketika melepaskan hembusan napas terkompresi ke arahnya, tapi Lucifer menangkisnya ke samping, mengalihkan serangan itu hingga mengelilingi seluruh planet dan meledak di belakang mereka. Meski begitu, Sosa harus mengangkat penghalang pertahanan untuk melindungi semua dewa lainnya. Keduanya saling melotot dan Yongyong melepaskan wujud polimorfnya, berubah menjadi naga raksasa. Lucifer mengumumkan bahwa selanjutnya dia akan berurusan dengan tuannya. Bagaimanapun, di bab berikutnya, Sosa berkomentar bahwa ini sepertinya bukan tempat untuk bercakap-cakap. Tunggu, apa? Apakah Yongyong sudah terpental jauh? Sial, kupikir dia akan bertahan sedikit lebih lama. Dia hendak pergi, tapi Lucifer menyuruhnya menunggu dan menanyakan di pihak mana dia berada. Dia menjawab bahwa itu tidak masalah. Dia netral untuk saat ini. Lucifer menerimanya, mengatakan dia hanya tidak ingin ada yang ikut campur. Jika ada yang menentangnya, maju sekarang dan mereka akan menyelesaikannya segera.
Yongyong bertanya apakah dia benar-benar percaya bisa mengalahkan tuannya, tapi Lucifer hanya tertawa, bertanya apakah dia sedang membicarakan orang yang membuang tubuh dewa untuk mengambil alih tubuh manusia yang lemah itu. Pada saat itu, Yongyong menyadari Lucifer tahu yang sebenarnya. Dan Lucifer berkata mereka sudah terlalu lama mabuk oleh kekuatan dan mengabaikan kewaspadaan mereka. Setia seperti biasanya, Yongyong menyerang dengan ekornya, bersumpah tidak akan membiarkan Lucifer berbuat sesukanya. Tapi Lucifer menghilang begitu saja, muncul kembali di belakangnya, menebas ekornya, dan memberitahunya bahwa dia akan membiarkannya tetap hidup untuk saat ini karena dia butuh bantuan Yongyong untuk sampai ke bumi. Begitu sampai di sana, dia akan membunuhmu dan mengambil alih dunia. Naga malang itu gemetar kesakitan. Sementara itu, kembali di bumi, pria yang telinganya digigit oleh jagoan kita untuk kedua kalinya gemetar di depan pelatih yang sedang memarahinya. Dia bahkan tidak ingin bertarung lagi, tapi pelatih hanya menyuruhnya istirahat. Bocah itu pergi, bergumam bahwa jika bukan karena bajingan itu, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Dalam perjalanannya keluar, dia bertemu Steel, petarung nomor 1 di game, yang langsung bertanya apa yang terjadi dengan lengannya. Gua Cele ingat, orang ini adalah yang terkuat di seluruh akademi. Mungkin jika itu dia, ini akhirnya akan berhasil. Maka, mulailah alasan-alasannya. Dia mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang sangat mengerikan. Adiknya telah ditindas di sekolah, jadi dia pergi ke sana hanya untuk berbicara, tapi seluruh geng mengeroyok dan memukulinya. Benar-benar tidak adil. Steel mengabaikannya, hanya menyuruhnya untuk lebih berhati-hati sebelum melambaikan tangan pamit. Si Piran ditinggalkan dalam kebingungan. Mengapa cerita sedihnya tidak berhasil, tapi kemudian pria itu berhenti dan ingin tahu nama persis orang yang memukulinya. Kembali di kamar, sang protagonis bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa kembali ke surga. Satu-satunya alasan dia kehilangan kendali atas sesuatu yang sederhana seperti itu adalah jika ada masalah dengan tubuh aslinya, tapi itu tidak masuk akal. Yongyong seharusnya menjaganya dan tidak banyak makhluk yang bisa mengalahkannya. Mungkin semua dewa telah bergabung untuk menyerang. Dia segera bangkit, berkata, ini bukan waktunya untuk duduk diam. Bajingan-bajingan itu berani menyerang tubuhnya alih-alih menantangnya bertarung, yang mana itu lebih buruk. Tapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Tidak ada yang benar-benar bisa dia lakukan sekarang, dan Yongyong sendiri bukanlah lawan yang mudah. Jadi, untuk saat ini, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah berlatih di taman biasanya. Karena lengannya hancur, rencananya adalah memperkuat otot-otot lain yang belum dilatih oleh tubuh ini. Setiap kali sit up, seluruh tubuhnya terasa terbakar, otot-ototnya menjerit, dan baginya, itu adalah kebahagiaan murni. Dia tertawa seperti orang gila. Semua orang tua di taman menatap dengan bingung. Saat itulah seseorang memanggilnya. Dia terjatuh kembali ke tanah, dan gadis dari kelas itu mendekat, bertanya mengapa dia tidak datang ke sekolah. Sambil duduk di bangku, dia bertanya apa gunanya pergi ke sekolah. Itu bukan tempat yang tepat untuk melatih tubuh. Gadis itu ingin tahu mengapa dia berpikir seperti itu. Dia bilang itu sudah jelas. Dia perlu berlatih untuk menjadi lebih kuat. Gadis itu mendesak lebih jauh, bertanya mengapa dia menginginkan kekuatan. Dia menjawab bahwa itu untuk bertarung lebih baik karena saat ini dia masih terlalu lemah untuk berkelahi sebanyak yang dia inginkan. Dia terus mengoceh selama berjam-jam tentang latih otot, memperkuat lengan, memperbaiki pernapasan, dan sebagainya. Akhirnya, gadis itu bosan dan bertanya, apa gunanya semua latihan itu jika dia bahkan tidak punya lawan untuk dilawan? Hanya berolahraga tidak akan ada gunanya. Dia harus pergi ke suatu tempat di mana orang-orang menciptakan konflik tanpa alasan. Persis jenis tempat yang dia maksud, sekolah. Gadis itu memberitahunya, datanglah besok dan berhentilah merepotkan. Dia pergi sementara Liho berpikir dalam hati bahwa mungkin gadis itu ada benarnya. Dua orang dari sebelumnya tidak mungkin kembali setelah dipukuli habis-habisan. Dia perlu mencari orang lain. Tapi begitu dia berdiri sambil memikirkan hal itu, seseorang muncul di belakangnya dan memanggil namanya. Liho menyeringai, melihat tinju yang datang ke arahnya, dia berpikir bahwa bumi benar-benar tempat terbaik yang pernah ada. Bab berikutnya menceritakan kisah Steel. Dia dulunya hanya seorang petinju amatir, dan adik perempuannya adalah balerina yang menjanjikan, tetapi dengan kecantikan dan bakatnya, dia menarik perhatian seorang penguntit. Obsesi pria itu tumbuh hingga akhirnya dia melewati batas dan menyerang. Steel muncul tepat waktu, mendaratkan pukulan pertama tepat di rahang si penguntit. Masalahnya adalah dia menghentikan kejahatan itu terlalu dini. Karena itu, tidak ada penyelidikan nyata yang dilakukan, dan tak lama kemudian, pria itu bebas kembali. Tapi sekarang, dengan obsesi yang lebih kuat, dia jauh lebih berbahaya. Steel menghentikannya lagi, tapi kali ini adiknya tidak lolos tanpa cedera. Si penguntit telah menyayat pergelangan kaki dan kakinya. Sejak hari itu, Steel tidak lagi percaya pada hukum. Dia memutuskan untuk menjadi seperti Batman, berkeliling dengan tongkat pemukul di punggungnya, menghajar sampah kota. Masalahnya adalah, dia mulai mengantisipasi kejahatan orang lain. Sebelum mereka sempat berpikir untuk bertindak, mereka sudah dipukuli. Baginya, bertarung telah menjadi bentuk penghakiman. Dan sekarang Leo menerima hantaman telak di wajah, terdorong mundur. Pukulan itu bahkan tidak sekuat itu. Steel jelas-jelas sedang mengujinya. Tapi itu tidak masalah. Dia melontarkan pukulan pertama, yang berarti sinyal telah diberikan. Leo sudah bertanya-tanya kapan dia akan bertarung lagi, dan tiba-tiba pria ini muncul. Sempurna. Steel, bagaimanapun, menuntut untuk tahu mengapa dia berkeliaran memukuli orang. Apakah dia mencoba menjadi semacam gangster atau apa? Tapi Leo hanya menjawab bahwa dia bukan penggemar basa-basi yang membuat Steel kesal. Dia bilang baiklah dan langsung menyerang ke dalam pertempuran. Rintangan
pukulan pertama datang dan Leho menghindar. Pria itu memujinya, tapi kemudian mengayunkan lengannya untuk menghalangi pandangannya dan dari balik pertahanan itu dia mendaratkan hop. Namun sekali lagi, bocah itu berhasil bertahan. Steel memujinya dan menyuruhnya untuk bertahan, lalu menghantamkan pukulan berat ke lengannya dan satu lagi ke perutnya. Leho menyadari bajingan ini menargetkan bagian lengannya yang sudah cedera, dan tepat saat dia menyadari itu, Steel datang dari belakang dengan tembakan telak ke tulang rusuk membuatnya terhuyung. Steel segera berkata bahwa dia mungkin tidak bisa lagi menggunakan lengannya, tapi baginya, dalam hal penghakiman, tidak ada yang namanya belas kasihan. Leho gemetar di sekujur tubuhnya, namun, bocah ini tidak waras. Dia sepertinya malah menikmatinya. Steel tidak percaya orang gila ini tertawa, dan pada saat itu, Leho mengerti tidak ada cara untuk mengalahkan pria ini. Tidak sekarang, tapi tetap saja, dia tidak bisa membuang kesempatan bertarung ini. Dia harus berhati-hati, tetap tenang, dan menghindari tersenyum terlalu banyak. Lagi pula, bahkan, MU pun pernah dikalahkan sebelumnya. Meski begitu, dia menemukan cara untuk menikmatinya. Di saat yang sama, dia juga ingin menang. Dalam momen-momen seperti ini, dia menenangkan emosinya dan menganalisis lawannya dengan cermat. Petarung itu mengayun ke arahnya, tapi Leho menarik kain bajunya, membuat pukulan itu mendarat di ruang kosong. Seketika, dia menyelinap ke samping dan membalas dengan sebuah sekuen serangan. Semakin banyak MU berpikir saat bertarung, semakin kuat dia jadinya. Dalam momen-momen itu, dia menekan emosinya sebisa mungkin. Tetap saja, setiap kali dia terpukul, dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia menikmatinya. Dan sekali lagi, dia harus memaksa dirinya untuk tenang. Tapi ekspresi macam apa itu, dia jelas-jelas mencoba menyembunyikan emosinya, tapi itu justru membuat Steel semakin marah. Steel menerjang, berteriak, apakah si bodoh ini mengira ini adalah permainan? Setidaknya Leho menghindari pukulan itu, melangkah mundur, menancapkan kakinya ke tanah, dan melemparkan segenggam pasir ke wajah pria itu. Lawannya meludah, berkata, hanya penjahat yang menggunakan trik kotor seperti itu. Lalu tiba-tiba, Leho berbalik dengan tatapan gila itu lagi, menuntut untuk tahu mengapa dia butuh waktu lama untuk menyerang. Ayo cepatlah. Itu hanya memicu kemarahan Steel. Dia menerjang dan menghantamkan pukulan lurus ke wajahnya, tapi sekarang jagoan kita sudah beraksi layaknya petinju pro. Dia menghindar tepat pada waktunya. Detik berikutnya, Steel sudah berada di punggungnya, dan Leho dengan sempit merunduk di bawah dagunya, terkesan oleh presisi bajingan itu. Tentu saja, pertarungan satu lawan satu yang jujur telah ada sejak zaman kuno. Perbedaan antara petarung dulu dan petarung sekarang adalah bahwa di masa lalu, gaya yang jauh lebih defensif diperlukan. Alasannya sederhana, tanahnya tidak stabil, dan satu cedera saja bisa membuatmu kalah dalam pertandingan. Mungkin karena lantai yang dirawat atau sepatu modern, orang-orang bertarung jauh lebih agresif saat ini, tetapi mereka tidak memperhatikan di mana tepatnya mereka melangkah karena mereka merasa tidak perlu. Leho terus menghindar sampai tiba-tiba Steel menginjak sebuah batu kecil tanpa menyadarinya. Dalam sepersekian detik itu, sang protagonis memanfaatkan kesempatan untuk memukul wajahnya, tetapi ketika dia mengangkat lengannya tidak merespons. Jadi sebagai gantinya, dia menindaklanjuti dengan siku. Dan sial, meski dia bilang itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, itu menghancurkan kacamata Steel. Dan sekarang kepalanya berdarah. Tapi Steel tidak terlihat senang sedikit pun. Dia menghantamkan tongkatnya ke kaki Leho, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Steel kemudian bertanya apakah dia sedang bersenang-senang. Dia yakin bocah bodoh ini adalah tipe orang yang menertawakan orang lain seperti itu. Nah, hari ini adalah hari di mana lelucon itu berakhir. Dia mengangkat senjatanya, siap menghantamkannya ke wajah sang protagonis. Leho yakin dia sudah kalah. Dia bahkan nyaris tidak ingat rasa kekalahan. Terakhir kali adalah 4000 tahun yang lalu. Tapi kemudian, tiba-tiba, sesuatu menghantam kepala Steel. Dia terhuyung ke samping, bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Seseorang memanggil Leho, dan sementara Steel terganggu, dia mengambil jaketnya, melemparkannya ke tubuhnya, dan kabur dari tempat kejadian. Pada saat itu, lihat siapa yang muncul dari belakang. Itu Yongyong, dalam wujud kecil dan mungil. Sementara itu, di alam dewa, tubuhmu disegel oleh Lucifer, yang yakin bahwa sekarang bajingan itu tidak punya cara untuk kembali ke dalamnya. Di ruang yang sepenuhnya terisolasi ini, jiwa tidak bisa masuk. Yang tersisa hanyalah seseorang untuk menembus penghalang bumi. Ini membawa kita kembali ke masa sebelum Yongyong ditangkap. Lucifer memberitahunya bahwa setelah dia menghabisimu, dia akan membiarkan Yongyong sebagai dewa bumi. Baginya, tawaran itu sempurna. Yongyong menggumamkan sesuatu pelan, dan Lucifer menuntutnya untuk bicara lebih keras. Naga itu kemudian bertanya apakah penghalang ini benar-benar terisolasi dan mustahil untuk ditembus. Lucifer menegaskan, ya, benar-benar mustahil untuk dirusak. Tepat saat itu, cahaya memenuhi ruangan, dan Yongyong berterima kasih padanya. Di dalam tubuhnya sendiri, dia melepaskan ledakan besar. Lucifer segera mengerti tujuan dari pertanyaan itu untuk meledakkan seluruh markas. Di tengah asap dan reruntuhan, Yongyong kecil melesat pergi, mengatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan sekarang harus kembali ke bumi untuk mencapai tuannya. Tapi Lucifer sudah mengejarnya, menyuruh kadal sialan itu berhenti. Dia mengeluarkan tombaknya, memperingatkan bahwa dia akan menghabisi, baik dia maupun tuannya. Dia melemparkannya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mengenai bagian belakang naga malang itu saat dia terdorong ke dalam portal. Si kecil itu melesat turun dari langit
langit seperti peluru. Dan siapa yang dia tabrak? Steel, tepat di atas kepalanya. Sekarang Steel merintih di depan kamera, bergumam malu bahwa inilah yang terjadi. Lee Ho, bagaimanapun, tetap diam, menggertakkan giginya. Dalam kemarahan, mengatakan bahwa Lucifer benar-benar seorang bajingan. Tapi kemudian dia menunjukkan seringai khasnya, mungkin sudah membayangkan kekacauan yang akan datang. Bajingan itu berpura-pura tidak ingin bertarung, tapi sekarang dia telah mengacaukan semua ini, dan itu harus diperbaiki. Dia berdiri, berkata tidak ada jalan lain. Tubuh ini harus menjadi lebih kuat agar dia bisa bertarung lagi. Tapi seketika, lengannya terpelintir menyakitkan. He realizes at this patch he want to be able to fix for a while. So, he asks Yongyang if he broke what he asked for. Of course, Yongyang nods, saying he can be trusted. And then he vomits up a massive orb the size of his own head. It's a dragoness bloodstone imbued with healing power. If he had known things would be this bad, he would have broke more. Lee Ho takes it and sighs, this one should be enough. The stone activates and his body begins healing. But he quickly notices this isn't the ordinary healing power. His muscles already feel more alive. Might be some sort of enhancement to the body itself. Yo, a little proud of himself, admits he used a bit of his own power to tweak it. The little guy put in real effort. Lee Ho tells him to consume what's left, but the dragon decides to save it since it make be useful later. The scan shifts to another little dragon, Daily, the one belonging to that girl from class. She chose at him, saying he is as cute as always. She wishes she could talk to him all day, but she sets him inside his little house and says goodbye before heading to school. Back in class, the kid who got beaten up has suddenly turned into a nerd. He has decided to change his life. Honestly, the delinquent path never sweeted him anyay. He needed to stop with that nonsense and focus on studying for real. But just then, Lee Ho opens the door. The kid almost soils himself. Lee Ho as if he wants to fake while the girl behind him sighs. Finally, he showed up. He looks to the side and admits she convinced him. He has her now to look for someone to fake. She is confused, wondering if he is going to try something weird. Meanwhile, in the room downstairs, someone asked if he has heard about the secondary kid who got castrated. Apparently, some blonde had been bullying him, but the kid fought back and even beat his ear. At that detail, Steel remembers the blonde who had his ear beaten. Without a doubt, it was him. Which means the bastard responsible was that guy, not the protagonist. He was already on his way out, saying there was no reason to fake the ball, while the protagonist sat there with something clearly weighing on his shoulder, muttering that nothing good had happened today at school. Everyone else suggests, stared at the chalkboard, and he didn't even have anyone to spar with. But then he spots Steel ahead. From the shape and distribution of the muscles, he instantly knows who it is. He shouts out loud that it's the same guy from before. And when Steel says the lunatic coming at him, he bolts, wondering how the hell this bastard recognized him. The guy was wearing a mask, glasses, and even had his hood up. And yet, Lee Ho was there with that peculiar grin, happily chasing after him. Steel ducks into an alley, and Lee Ho follows right behind, but the place is empty. He had been so ready for a fake, especially now that his body was healed. Just then, Yongyang slips out and says he do track down the person from yesterday. Since the bastard had touched him, all he needed to do was follow the scan. He heads forward, but stumbles into someone's foot. Looking up, he has what they're staring at, and it's that girl from class. Of course, since she already had a pet lizard at home, she instantly falls in love at the sight of him. Yanjun puts his tiny hands on his hips, telling her to step back, but she just grabs him and lifts him up. He wants her to be careful, that he is extremely dangerous. If he could use magic, he could easily get rid of her. He thought she won't understand, but she is standing there puzzled, asking what his talking lizard is supposed to be. To her, it was just way too cute, maybe even cuter than her own dolly. But Yanjung rabbles free and scrambles onto the protagonist's back, apologizing, saying he had been captured because he was too weak. The girl immediately presses Lee Ho, asking if this little thing is his friend. Lee Ho glances over and sighs, yeah, you call say they're friends. Finally, we learn the girl's name, Eugene. And right now, she has ding of jealousy toward him. The protagonist makes a mental note of this, then raises his foot and asks if she wants to keep Yongyang for a while. Of course, she doesn't refuse. In the blink of an eye, Yongyang is in her room, hands on his hips, putting like a tiny brat. Lee Ho had told her he was hunting for some money, so for now she should take care of him. The lizard fan instantly agreed and basically tossed Yongyang under herself. Before leaving, Lee Ho reminded him that when he passed by again, Yongyang should return on his own. The dragon wanted to know where he was going, and Lee Ho answered he was off to train. Back in a room, Yongyang introduces himself as the secretary of the Great Master. Since he was given the order, he do cooperate with her for now. Seeing his little hand stretched out, she feels a tube in her heart and taps it with 2 fingers, saying she do help him too. He make not believe it, but she is the class president. He doesn't really get it, so she explains it means she is basically the leader of the class and ranked number 1. Yangyang gets excited, saying, no wonder the master chose her. But then he pauses. Why? Wasn't the master supposed to be the leader? Eusen, confused, tells him that Lee Ho isn't even ranked that high. Yanjong bursts out, shouting, that's impossible. The master is the strongest of all, and he refuses to believe what her we say. If she is the class leader, then the master must be the great leader. That's how it should be. He keeps lecturing her, saying that from now on, she has to do her absolute best to make him the strongest. Eugene agrees, but tells him he do have to come see her regularly. The little rascal is thrilled. His plan to extract information was working perfectly, and in his mind, he thinks that helping her out a little to push the master up to rank 1 is the ideal approach. Deep down, he swears it won't be long before he is at the very top of the wall again. Meanwhile, our boy is back at the park going through his
daily training. His body had improved significantly after. Efek pil itu sungguh luar biasa. Sebagian besar ototnya yang sempat robek ini tumbuh kembali dengan jauh lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah dia sudah siap menahan beban yang lebih berat? Dia menghantamkan tinjunya ke tiang baja di taman. Dan apa yang terjadi? Tangannya benar-benar utuh tanpa luka sedikit pun. Bola kecil itu benar-benar memberikan perbedaan besar. Dia menoleh ke belakang seolah merasakan kehadiran seseorang, namun tidak ada siapapun di sana. Sepertinya orang itu tidak muncul untuk bertarung hari ini. Dia memutuskan untuk berbicara dengannya besok di sekolah. Dia meninggalkan tiang baja itu dengan bekas cetakan telapak tangannya yang tertanam dalam. Dalam perjalanan pulang, sesuatu mengendus aromanya. Itu adalah Yongyong yang sedang bertengger di bahu Eugene saat gadis itu sedang asyik melihat-lihat toko pakaian. Begitu Yongyong mencium baunya, dia melambaikan tangan, melompat turun, berlari melintasi atap-atap gedung, dan mendarat tepat di bahu jagoan kita. Dia bilang jangan khawatir, karena dia berhasil mengumpulkan banyak informasi dari gadis itu. Saat mereka terus berjalan, sesuatu jelas sedang terjadi di sebuah gang. Yan memintanya menunggu karena dia mencium aroma dari arah tersebut. Di dalam gang, seorang warga teladan bersikeras bahwa dia bukan kriminal. Katanya dia hanya mencuri sebuah sepeda. Dasar kepara. Tentu saja, dia mengatakan hal itu tepat di depan orang yang biasa menghajar orang lain bahkan sebelum mereka melakukan kejahatan. Bayangkan apa yang akan dia lakukan pada pencuri sungguhan. Pria itu dihajar habis-habisan ke tanah. Namun di tengah pemukulan itu, seseorang muncul di belakangnya. Saat Steel berbalik untuk memeriksa, Yan menunjuk ke arah kedai ramen. Dia bersikeras bahwa bau busuk itu berasal dari sana dan mereka harus menuju ke sana saja, tapi jelas jagoan kita tahu itu hanya gertakan. Keduanya saling mengunci pandangan dan Steel memintanya menunggu, mengatakan pasti ada kesalahpahaman. Leho tidak peduli. Dia menerjang dan Steel memasang kuda-kuda. Mereka mendekat tapi bukannya menyerang, mereka malah saling melotot. Seperti biasa, sang protagonis menunggu lawan melayangkan pukulan pertama sementara Steel tampak tidak terlalu bersemangat untuk memulai. Tiba-tiba, si pencuri menyambar tongkat Steel dari belakang dan mengayunkannya. Steel menghindar ke samping. Dan tentu saja, kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Serangan itu langsung mengenai Liho, mendarat tepat di kepalanya. Dia menyeringai, bertanya dengan penuh semangat apakah serangan itu benar-benar mengenainya. Setetes darah mengalir turun, dan di detik berikutnya, dia menghujamkan kakinya ke perut si pencuri. Steel menyelinap ke samping, mengambil kembali tongkatnya di tengah putaran dan menghantamkannya ke wajah si pencuri. Leho terus melancarkan serangan. Sundulan lagi. Pukulan bertubi-tubi ke dada. Serangan telah ke perut. Pria itu tumbang, berteriak minta tolong. Leho menyeringai, tapi kemudian senyumnya memudar saat dia bergumam bahwa ini membosankan. Saat pertama kali tiba di bumi, setiap pertarungan terasa sangat sulit. Tubuhnya sakit di setiap bentrokan. Tapi, jenis pemukulan satu sisi seperti ini benar-benar menjemukan. Dia butuh seseorang yang selevel dengan pria itu. Bicara tentang pria itu, si kepara tadi ternyata sudah menyelinap pergi. Begitu pertarungan dimulai, Steel langsung kabur. Menoleh ke belakang, dia melihat si gila itu menyeringai lebar, sangat menikmati dirinya sendiri. Sementara itu, Yanya berdiri di sana dengan lucunya, mengatakan dia butuh makanan yang layak. Tapi Steel menendangnya ke samping saat dia berlari pergi, meninggalkan si kecil itu sendirian. Tak lama kemudian, Steel tiba di rumah sambil bertanya-tanya mengapa bocah itu sangat suka bertarung. Lalu saudara perempuannya muncul, mengumumkan bahwa jaksa telah tiba. Tadi siang, dia baru saja menangkap kriminal lain. Ini adalah Kang Hana, saudaranya, mantan balerina. Dia menyenggol bahu Steel, menyuruhnya agar tidak menghalangi jalan sang jaksa. Steel sama sekali tidak bergerak, dan Hana berkomentar bahwa bocah itu lebih tangguh dari yang diduga. Sambil menuju kamarnya, dia memerintahkan Steel untuk membuatkan mie tanpa telur. Steel menyadari bahwa kakaknya sepertinya tidak terlalu peduli lagi dengan apa yang terjadi dulu. Namun sejak hari itu, yang dia rasakan saat bertarung hanyalah amarah murni. Dulu tidak selalu begini. Saat dia pertama kali belajar tinju, semuanya terasa berbeda. Suasana beralih kembali ke sekolah dengan yang bertengger di bahu Leho, meminta maaf dan mengatakan dia terlalu lapar kemarin. Semua orang menatap, bertanya-tanya mengapa bocah ini membawa naga ke sekolah seolah itu hal yang normal. Kemudian dia melihat Eugene, yang langsung berseri-seri, menyapa Yongyong dengan gembira. Sang protagonis bertanya apakah dia sudah menemukan informasi yang dia minta. Eugene mengangguk dan memberitahunya bahwa dia kenal dengan pria itu. Pria itu berkeliaran dengan julukan Iljime. Itu adalah kombinasi nama yang berarti seseorang yang suka menghajar orang, dan dia terkenal karena hal itu, menghajar siapapun yang mengganggunya. Tapi Eugene ingin tahu kenapa Leho begitu berambisi mencari pria ini. Apakah dia melakukan sesuatu yang buruk? Leho menjelaskan bahwa masalahnya pria ini selalu melarikan diri setiap kali bertemu, dan saat dia akhirnya berhasil menangkapnya nanti, dia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Namun saat dia mengatakan itu, si pria yang dimaksud sedang berdiri tepat di sampingnya. Steel mendekat ke telinganya dan berbisik agar dia tetap tinggal setelah kelas usai. Steel mengambil tongkatnya dan berjalan pergi. Eugene bertanya apakah mereka saling kenal, tapi jagoan kita hanya berdiri di sana dengan seringai anehnya. Adegan beralih ke dalam kelas. Leho merasa bersemangat, bahkan wajahnya memerah, mengatakan dia tidak sabar menunggu kelas berakhir. Yan bertengger di kakinya. Sesaat kemudian, dia menyerahkan naga kecil itu kembali kepada Eugene. Yang terlihat
terlihat kelelahan dan mual, tapi tentu saja, Yuji menerimanya dengan senang hati dan pergi dengan senyuman. Begitu dia pergi, Steel muncul. Leho berterima kasih, mengatakan dia sudah menunggu. Steel menyuruhnya diam dan mulai mengenakan sarung tangan. Sang protagonis bertanya-tanya apakah itu Himentes, pelindung tangan kuno. Steel bertanya apakah dia suka bertarung. Leho menggelengkan kepala. Jika Steel mengira dia menikmati pertarungan, maka dia salah besar. Apa yang sebenarnya dia nikmati adalah rasa sakit dan guncangan yang mengalir di seluruh tubuhnya saat dia terkena pukulan. Otot-otot yang menjerit di setiap gerakan yang dia paksakan. Dari masa lalu hingga hari ini, hanya pertarungan yang membuatnya merasa hidup. Bisa dikatakan dia bertarung karena kebutuhan. Steel melihatnya tersenyum dan wajahnya memerah, tahu bahwa keparat ini sedang berbohong. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan sepasang sarung tangan lain, dan melemparkannya. Leho menangkapnya tepat di depan wajahnya. Steel menyuruhnya bersiap. Leho mengenakan sarung tangan itu, dan menerjang maju, mengatakan dia sudah sangat ingin bertarung dengan seseorang yang bukan sekadar preman kelas teri. Dia melayangkan pukulan pertama, tapi Steel menghindar, merasa kesal karena si gila itu. Sangat tidak sabaran. Kemudian dia menenangkan dirinya, mengingat tidak ada alasan untuk marah. Pertarungan inilah alasan sebenarnya dia datang ke sini. Dia melangkah mundur, membayangkan pertarungan ini seperti pertandingan tinju di atas ring. Tubuh harus tetap rileks. Tidak boleh ada ketegangan atau gerakannya akan terasa kaku. Leho menyerbu lagi, tapi kali ini, bam, Steel mendaratkan pukulan kanan yang bersih dan diikuti kombinasi kiri yang membuat bocah itu terhuyung. Sekarang, Steel mulai menikmatinya. Putaran penuh pada batang tubuh, menyalurkan semua kekuatan langsung ke tinju. Sensasi ini sangat menyenangkan. Inilah tinju yang sesungguhnya. Namun Leho, setelah menerima pukulan itu, berpikir dalam hati bahwa jika bukan karena mutiara yang dia konsumsi sebelumnya, ini akan sangat berbahaya, yang berarti pertarungan ini sangat seru. Sementara itu, orang lain di ruangan sebelah, seseorang dari kelompok belajar malam, sedang gemetar. Ternyata itu sama sekali bukan teman perempuan Steel, melainkan seorang laki-laki. Mereka meninggalkan surat dengan camilan untuknya, menanyakan mengapa dia selalu tertidur saat datang. Dia berdiri, bergumam bahwa mungkin ini belum terlambat, dan keluar. Di tangga, dia menyadari sesuatu sedang terjadi di luar. Pukulan-pukulan berat yang jujur. Leho menerima serangkaian serangan. Sampai tiba-tiba dia merentangkan kakinya dan menghujamkannya tepat ke dada Steel, mendaratkan tendangan yang menghancurkan. Steel berteriak frustrasi, bertanya apa-apaan itu tadi. Seharusnya mereka bertanding tinju. Namun sang protagonis balik bertanya, apa sebenarnya definisi tinju itu? Jika ini adalah pertarungan, lalu kenapa harus membatasi diri hanya dengan menggunakan tangan? Dia melancarkan tendangan lain. Yang satu ini mendarat tepat di dahi Steel. Dan sebelum Steel sempat bereaksi, serangan berat menghantam bahunya. Sekarang Steel yang menerima serangan bertubi-tubi, bertanya-tanya bagaimana tendangan bocah ini bisa begitu kuat. Lalu dia menyadari serangan lain mengarah ke bagian belakang kakinya. Dia tahu jika serangan itu mendarat, dia akan tumbang. Tendangan itu mengenai dengan kekuatan penuh, tapi tidak terjadi apa-apa. Leho melangkah mundur, menyadari dengan ngeri bahwa efek penguatan dari batu darah naga telah habis. Steel menyadarinya juga dan bertanya apakah bocah itu baru saja kehilangan kekuatannya. Steel tertawa dan sang protagonis ikut tertawa kembali. Tak satu pun dari mereka yang melakukan gerakan, keduanya menyadari bahwa satu sama lain sama-sama gila. Sementara itu, seseorang di ambang pintu memperhatikan segalanya, bergumam bahwa pemandangan dua orang bodoh yang tertawa sambil bertarung itu sangat menyedihkan. Dia membenci orang-orang seperti itu, hanya memandang dengan jijik. Namun saat dia mengernyitkan hidung, mereka berdua justru sedang menikmati baku hantam yang jujur. Leho mencoba mengangkat kakinya ke posisi bertahan, tapi Steel memukul kaki itu sendiri, membuatnya kehilangan keseimbangan, lalu diikuti dengan pukulan bersih tepat ke wajah. Sekarang jagoan kita benar-benar dihajar habis-habisan dengan tubuh ringkih yang nyaris tidak memiliki otot. Tidak mungkin dia bisa menjatuhkan seseorang yang terlatih seperti itu. Seandainya saja dia bisa menggunakan sedikit sihir atau sesuatu yang serupa, mungkin keadaan akan berbalik. Dia mulai bangkit, membentuk jejak samar sihir di tangannya, mengepalkan tinju, dan melompat masuk dengan sebuah pukulan. Steel memuji upaya itu tapi menangkisnya dengan mudah sambil berkata bahwa jab kecil itu terlalu ringan. Tapi kemudian sesuatu melewati Steel tanpa dia sadari. Detik berikutnya dia merasakan kehadiran di belakangnya, menolehkan kepalanya dan bam, sesuatu menghantam dagunya. Karena pusing, dia terhuyung, berpikir setidaknya pukulan Leho lemah. Tapi sebelum dia bisa pulih, lebih banyak serangan datang dari belakang. Saat dia berbalik lagi, sundulan kepala mendarat tepat di wajahnya. Sang protagonis kagum karena cara ini ternyata berhasil. Untuk menggunakan mana, kau seharusnya memusatkan semua energimu di satu titik. Tapi saat kau melakukannya, bukan hanya mana yang bereaksi. Partikel di udara, debu, kotoran, apapun itu, ikut tersedot. Biasanya, semua itu terbakar habis, hanya menyisakan mana murni. Tapi karena dia tidak memiliki mana yang layak, apa yang dia ciptakan pada dasarnya hanyalah gelembung udara kecil atau semacamnya. Dia tidak pernah menyangka akan bertarung seperti ini. Dan sejujurnya, melawan Steel ternyata sangat menarik. Lalu dia menerjang masuk mencoba menggigit telinga Steel. Steel mendorong wajahnya menjauh dan berteriak apakah si gila ini mencoba mengebirinya juga. Tentu saja tidak. Steel mengakui kekalahannya di sana, mengatakan tidak perlu melewati batas seperti itu. Dia menutupi wajahnya sambil berkata lain kali dia akan membalasnya. Sementara itu, Leho hanya berdiri di sana sambil menjilat bibirnya. Kembali ke Yongyan yang sekarang memakai ransel kecil, mengatakan itu sudah cukup untuk sekarang. Yuji menyuruhnya memberitahu jika dia butuh hal lain dan dia hanya berterima kasih sebelum pergi. Di jalan dia melihat Steel kembali dan seketika ingat bahwa ini adalah keparat yang menendangnya. Kesempatan sempurna untuk menghabisinya sekarang. Dia menjatuhkan ranselnya dan menerjang langsung ke arahnya, hanya untuk dihantam dengan pukulan ke perut yang
yang membuatnya jatuh tersungkur kembali ke tanah. Beruntung baginya, Steel hanya berjalan pergi, meninggalkannya mengiler dan tidak sadarkan diri sampai Leho menemukannya di sana nanti. Keesokan harinya, jagoan kita muncul di sekolah dengan pakaian baru. Dan sekarang Yan bahkan punya ransel kecilnya sendiri. Yan bertanya apa pendapatnya tentang penampilan barunya yang segar ini. Semuanya berkat usaha yang dia lakukan bersama gadis itu. Saat itu, Steel lewat dan memperhatikannya, bertanya kenapa dia memakai seragam di hari Sabtu. Sang protagonis tidak tahu apa arti hari Sabtu, yang membuat Steel semakin bingung dengan bocah ini. Steel memanggilnya dan bertanya apakah dia tidak menikmati pertarungan. Leho berbohong lagi, mengatakan dia hanya bertarung karena terpaksa, tapi Steel ingat, tidak mungkin itu benar. Steel mengajaknya untuk bergaul dengannya sebentar. Dengan adanya Steel, kebosanan karena kurangnya pertarungan tidak akan pernah menjadi masalah. Leho langsung tersenyum, mengatakan dia benar-benar teman yang baik dan dia tidak sabar menemukan tempat di mana pertarungan tidak pernah berhenti. Sementara itu, Yan duduk di dalam tas, diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap Steel. Bab selanjutnya, Jumat di sekolah Guryang, salah satu kamar mandi dilarang dimasuki. Di dalam, seorang pria yang bersandar di dinding bertanya berapa banyak yang dibawa si bocah. Bocah yang kelelahan itu menjawab 20.000. Pria berusia 40 tahun itu tertawa di depannya, mengatakan dia pasti sudah gila. Jumlah itu sama sekali tidak cukup. Pria itu adalah Yanjo, dan bocah di depannya adalah orang yang sama yang mencuri sepeda, dan kemudian dihajar oleh sang protagonis. Dia bilang itu semua karena Steel. Saat itu juga, Yanju memukul dinding dan berkata mereka akan membuat keparat itu membayar harganya. Dia menyuruh mereka memanggil semua orang agar mereka bisa menyelesaikan ini. Itu terjadi pada hari Jumat, dan sekarang kita kembali ke hari Sabtu dengan Steel yang mengatakan bahwa dulu dia bertarung hanya karena marah, tapi sekarang dia merasa bisa benar-benar menikmati pertarungan yang bagus. Namun sang protagonis ingin tahu kenapa mereka tidak saling bertarung saja daripada berkeliling mencari orang. Steel menyuruhnya tenang. Tak lama lagi, mereka akan melakukan tanding ulang. Dan tepat pada saat itu, mereka melihat kepulan asap aneh datang dari samping. Steel segera menyadari itu adalah asap rokok dan bertanya-tanya berapa banyak bungkus yang mereka bakar hingga asapnya setebal itu. Dia sudah mengeluarkan masker dan kacamata, yakin bahwa itu pasti sekelompok preman. Saat mereka sampai di gang, seseorang di belakang mengatakan untuk melaporkan saja bahwa mereka tidak menemukan apa-apa. Steel masuk, salah satu pria menampar wajahnya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Apakah dia mencoba membiarkan dompetnya dicuri? Ya, dia ditampar di pipi dan jatuh ke tanah. Saat itu juga, orang-orang itu panik dan dia melihat bahwa gang itu penuh dengan seluruh anggota geng. Sayangnya, jumlah mereka lebih banyak dari yang dia duga. Saat itulah sang protagonis muncul di belakang mereka, siap untuk bertarung. Dia hanya berdiri di sana menunggu seseorang melayangkan pukulan pertama agar dia bisa membalasnya. Dan kemudian salah satu dari mereka mencengkeram kakinya, bertanya apakah keparat itu bersama mereka. Leho berbalik dan bertanya apakah pria itu baru saja mencubitnya. Sayang sekali bagi mereka, sekarang dia tidak perlu menahan diri lagi. Dan begitu saja, pertarungan berakhir. Semua orang sudah terkapar di tanah. Leho tidak percaya bahwa orang-orang yang berlaga tangguh di kota ini ternyata selemah itu. Dia memungut sebuah dompet dari tanah untuk mengembalikannya kepada seorang gadis, teman sekelasnya. Tapi tepat pada saat itu, Yongnya memperingatkan bahwa lebih banyak orang yang datang. Itu adalah Yanjo yang telah mendapatkan pesan tentang kemunculan Steel. Dia mencengkeram tongkatnya, berusaha keras untuk tetap tenang. Sementara itu, Leho semakin bersemangat, mengatakan ini adalah situasi yang sempurna baginya. Baku hantam yang kotor dan kacau tanpa aturan sama sekali. Mereka berdua sudah melayangkan pukulan ke sana kemari, tapi kemudian dia terkena hantaman di kepala, dan terhempas ke tanah. Yanjo bertanya siapa si aneh ini karena seharusnya hanya ada satu orang, dan bocah lain yang melihat mereka bertarung di kelas bertanya-tanya mengapa dia tidak membalas pesan. Saat itu juga, dia melihat pertarungan yang sedang berlangsung di gang dan berkata, orang-orang ini menyedihkan. Apakah mereka benar-benar punya banyak waktu luang? Tapi kemudian sesuatu mengejutkannya. Namanya adalah Hajun, dan ayahnya adalah seorang juara MMA. Bagi bocah itu, ayahnya selalu menjadi pria yang kuat. Tapi suatu hari, sebuah jarum jatuh di dekatnya, dan anehnya, ayahnya terus menjadi semakin kuat. Dia mabuk oleh jus itu. Bocah itu mulai menyadari ayahnya menjadi gila, dan sayangnya, ayahnya tidak hanya kuat di atas ring lagi. Dia menjadi kasar di rumah juga. Sejak hari itu, ayahnya lebih terlihat seperti monster daripada seorang ayah. Ibunya melarikan diri untuk menghindari siksaan, tapi Hajun tidak bisa pergi karena dia harus tinggal dan melindungi adik laki-lakinya. Tetap saja, setiap kali dia terus menonton ayahnya bertarung, menghafal bagaimana dia bergerak dan mempelajari setiap teknik. Akhirnya, sang anak tumbuh menyamai ukuran tubuh ayahnya sampai satu insiden mengubah segalanya. Hajun akhirnya meledak dan mendaratkan pukulan pertamanya tepat di wajah ayahnya. Sejak saat itu baginya, bertarung sama dengan bertahan hidup. Ayahnya berteriak, menyebutnya anak durhaka, bersumpah dia akan membunuh mereka berdua dengan tangan kosong. Sial, serius. Hajun benar-benar membunuhnya. Itu meningkat dengan cepat dari 0 ke 100. Dia harus menghabiskan 1 tahun mendekam di tahanan remaja. Begitu dia keluar, dia harus mulai bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan adik laki-lakinya. Dalam situasi seperti itu, dia bahkan tidak punya hak untuk terluka atau sakit. Dia harus menjaga tubuhnya karena itulah caranya menafkahi keluarganya. Dan itulah sebabnya dia merasa muak melihat orang-orang bertarung secara sembrono tanpa peduli. Dia bersumpah dia tidak akan pernah bertindak seperti itu. Tapi tepat di sana di gang itu, gadis berambut merah itu ternyata
ternyata adalah adik perempuannya. Namanya Hajun dan nama adiknya adalah Daljun. Yanjo berdiri di sana bertanya siapa bocah itu sementara Yongyong memanggil jagoan kita. Pada saat itu, Hajun datang dari belakang dan mendaratkan tendangan tepat di belakang lutut menjatuhkan pria itu. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, Hajun mencengkeram wajahnya dan menghantamkannya ke tanah. Yongyong semuanya kacau, memanggil tuannya untuk bangun. Lalu dia menerima tendangan keras dari Hajun yang langsung menuju ke lawan berikutnya. Dia menghajar semua orang dan akhirnya hanya tersisa dia dan Steel yang saling berhadapan. Hajun berkata para bajingan kotor itu seharusnya tidak pernah melewati batas. Steel memintanya menunggu dan Daljun memanggil kakaknya. Hajun teralihkan sejenak, menyadari dia tidak tahu tentang ini dan tepat saat itu si pria menyerang. Steel mencoba melayangkan pukulan, tapi Hajun menunduk, mendorongnya mundur, menyambar adiknya, dan kabur, tapi dalam prosesnya, dompet adiknya jatuh lagi. Sekarang Hajun masih harus melewati Yanjo, yang berteriak apakah dia sudah gila. Yanjo menarik tangannya untuk pukulan yang tampak mendarat telat, tapi itu sebenarnya adalah Liho, yang sudah bangkit kembali. Hajun tidak mengerti ada apa dengan bocah ini, tapi dia mengabaikannya dan lari. Sementara itu, sang protagonis tertawa kegirangan, berkata, ini luar biasa. Steel menyuruhnya menutupi wajahnya sebelum dia terlihat, tapi saat dia mendongak, keduanya sudah menghilang. Dia mengertakkan gigi, mengincar para bajingan yang sudah mengacau itu. Lalu kita beralih ke Steel yang menjelaskan, bahwa pria itu adalah Yanjo, salah satu berandalan terkenal di sekitar sini. Dia menguasai area utara. Di area tengah, ada pria bernama Dugayan, dan di selatan, pria bernama Chungo. Mereka bertiga bersama-sama membentuk kelompok yang disebut Godori. Kelompok itu adalah sumber masalah terbesar di wilayah ini. Dia mencoba menjelaskan seluruh kekacauan itu, tapi Liho hanya ingin tahu apa sebenarnya yang dia bicarakan. Apa ini soal berandalan, pemerasan untuk mencuri uang, dan apa itu Godori? Steel yang kesal bertanya apakah otaknya hanya pajangan saja. Saat itulah Yongyong muncul dari dalam tas, mengatakan dia sudah muak dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia menyebut Steel bajingan dan berkata dia tidak akan membiarkan Steel bicara seperti itu pada tuannya. Steel terperangah melihat Katat yang bisa bicara, sementara Liho hanya mengedikkan bahu dan berkata itu semacam temannya. Steel berkata, bocah ini benar-benar mencurigakan. Dia tidak mengerti hal yang paling dasar dan sekarang dia berjalan-jalan dengan makhluk yang bisa bicara. Dia pasti itu. Leho memujinya dengan mengatakan manusia memang punya kemampuan observasi yang tajam. Dia mengaku sebagai dewa, tapi Steel malah bertanya apakah dia alien. Tentu saja Steel menertawakan. Ide tentang dia sebagai dewa, mengatakan dia terlalu bodoh untuk itu, dan jagoan kita bahkan tidak tahu apa itu alien. Sementara itu, Eugene bingung kenapa semua orang berakhir di tempatnya. Tapi begitu dia menggendong Yongnya di lengannya, dia memberitahu mereka bahwa mereka boleh tinggal selama yang mereka mau. Steel memutuskan untuk segera menyelesaikannya, mengatakan bahwa pria besar yang dia lawan tadi adalah target mereka saat ini. Yanjo sialan yang telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Leho ingat bahwa bertarung dengan pria itu memberinya perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Perbedaan berat badan mereka yang sangat besar. Sudah lama sekali sejak dia berjuang sekeras itu. Dia pikir itu akan menjadi pengalaman yang bagus. Tapi dia segera memberitahu Steel dengan tubuh yang dia miliki sekarang, itu tidak mungkin. Dia butuh lebih banyak latihan. Steel mengajaknya ke gym, tapi Leho menolak, mengatakan dia tidak tertarik berlatih di tempat di mana mereka hanya menggunakan tinju. Dia butuh sesuatu yang lebih beragam, lebih alami, dan intens. Saat dia mengatakan semua ini, Yongyong sedang melihat sesuatu di ponsel dan kemudian mendekat dengan lucunya, memintanya untuk melihat. Dalam sebuah siaran langsung, seseorang mendaratkan pukulan bersih tepat di ulu hati seorang bocah, dan bocah itu jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Gadis streamer berambut oranye itu mengatakan itu adalah kemenangan ketiga berturut-turut, dan siapapun yang berani menantang dan benar-benar mengalahkan mereka akan mendapatkan 1 juta won. Sang protagonis segera melihat lebih jauh ke bawah di deskripsi dan melihat bahwa itu adalah tantangan Chung Ho. Seketika dia ingat, itu adalah salah satu nama yang ditulis pria itu di papan tulis. Sekarang, dia punya target baru. Pertama, dia akan menjatuhkan Yanjo dan kemudian dia akan mengalahkan seluruh Godori. Sementara itu, jauh di angkasa, baku hantam sedang terjadi. Lucifer mengerahkan semua kekuatannya dan memanggil bola besar di sekitar bumi. Tapi benda itu masih utuh dan dia tidak percaya. Cetakan sialan itu biasanya membuat segalanya lenyap begitu saja hanya dengan satu sentuhan. Seluruh struktur ini hancur berantakan dan dia melewatinya begitu saja. Jadi kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Di saat yang sama, turun ke bumi, Yanjo sedang meledak amarahnya, menggedor pintu toilet umum, membuat pria malang di dalam yang sedang buang air besar benar-benar bingung. Dia berjalan pergi, dan pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun, dan mereka juga tidak berhasil menangkap Steel sialan itu. Namun si rambut keriting berkata setidaknya dia berhasil mengambil dompet ini. Tapi saat Yanjo mengambilnya, hanya 3 koin yang jatuh ke perutnya, dan dia bertanya apakah pria itu ingin mati. Saat itulah dia melihat kartu Daljun jatuh. Begitu dia memungutnya, tentu saja ekspresinya berubah, dan dia berkata dia telah menemukan sesuatu yang berguna. Keesokan harinya, sang protagonis sedang mengikuti peta kecil yang digambar oleh sang ketua. Seorang pria sedang berjalan santai dengan anjingnya. Jagoan kita memanggilnya, tapi pria itu mengabaikannya. Hanya anjingnya yang mencium aroma Yongyang dari dalam ransel, menjadi gila, menggeram, dan melompat untuk menggigitnya. Kasihan Yongyong. Dia datang dari surga hanya untuk menderita di bumi. Dia memperingatkan bahwa hari di mana dia memiliki sihir, anjing itu akan mati juga. Setelah mengikuti jalan yang digambar oleh sang ketua, dia bertemu dengan gadis dari video itu dan dia sedang menolak banyak orang. Dia melihat seragamnya dan bertanya apakah dia dari tempat bernama Beduli. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan dan Yongyong hanya bilang
itu pasti nama sebuah kelompok dan menyuruhnya mengatakannya saja. Jadi dia menyebutkan nama itu dan gadis itu ingin tahu apa pengalamannya. Dia bingung, jadi gadis itu menyuruhnya menyatakannya. Apakah dia petarung jalanan, seorang petinju? Apa yang dia lakukan? Dia berdiri di sana mencoba memikirkan sesuatu, menghitung di dalam kepalanya. Lalu dia berseru bahwa dia memiliki pengalaman bertarung selama 3 juta tahun. Tentu saja, orang-orang di belakang menertawakannya, tapi gadis itu berkata ini akan menyenangkan. Jelas sekali dia agak tidak waras. Namun biaya pendaftarannya adalah. Yanjong mengendap-endap di belakangnya dan menjatuhkan uang tunai ke tangannya. Ternyata Yongyang pasti mencurinya, karena di rumah, Eugene sedang bertanya pada ibunya di mana dompetnya berada. Lihat itu, dompetnya sudah ada di dalam tas kecil dalam keadaan kosong. Masalahnya, totalnya mencapai 46.000, tapi gadis itu bilang tidak apa-apa, dia akan membiarkannya kali ini. Mereka terus berjalan, lalu dia melihat pria berhoodie hijau di samping mereka. Seperti biasa, dia mengukur otot pria itu dan menyadari bahwa dia terlatih dengan baik. Sekarang dia tahu itu orang yang sama dari video kemarin yang disebut Godori. Tapi kemudian, seperti yang diduga, sosok mirip mumi muncul dengan otot perut kotak-kotak yang luar biasa, tingginya mencapai 3 meter. Teman kecilnya memperkenalkan sosok itu sebagai juara bertahan 3 kali. Di tengah perkenalan itu, sang protagonis maju tepat ke depan, tinjunya sudah terkepal. Karena ini adalah pertarungan yang disetujui kedua belah pihak, dia tidak perlu menunggu serangan pendahuluan. Tapi gadis kecil itu melangkah ke depan dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia harus menonton siaran langsungnya dulu. Dia menunjukkan kertasnya dan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah turnamen. Dia tidak bisa begitu saja berkelahi sembarangan. Sebuah pertandingan sudah terjadi, dan sekarang giliran sang protagonis di pertarungan keempat. Dia diumumkan sebagai petarung yang mengklaim diri telah hidup 3 juta tahun. Lawannya adalah master bela diri yang dikenal sebagai murid emas. Semua orang mulai memasang taruhan, dan beberapa benar-benar menaruh kepercayaan pada pemuda kita. Tepat saat itu, Yongyang di dalam tas punggung melihat anjing kotor dari sebelumnya di antara kerumunan. Dia ingat bahwa itu adalah bajingan yang menggigitnya dan dia melesat keluar, mendarat di samping pemuda kita. Dia tidak mengerti mengapa Yongyang melakukan ini, tetapi makhluk itu berkata dia akan ikut berpartisipasi juga. Saat itu juga, anjing itu berlari ke sisi lawan. Gadis itu mengumumkan bahwa ini luar biasa. Ini adalah pertarungan dengan hewan peliharaan. Petarung 3 juta tahun melawan master bela diri internasional dan Yongyang melawan Cerberus. Tapi penonton bingung, bertanya-tanya mengapa hewan peliharaan pria itu adalah kadal bersayap dan bertanduk. Namun, seperti segala sesuatu di dunia ini, mereka mengabaikannya begitu saja. Gadis itu menyatakan pertarungan akan segera dimulai. Pelajar internasional itu kemudian bertanya apakah dia akrab dengan bela diri bernama Sang Hangwan. Ya Tuhan, itu adalah gaya yang meniru gerakan hewan dalam pertarungan. Mustahil untuk selamat melawannya, jadi dia harus waspada. Pria itu menerjang maju, berteriak bahwa ini adalah teknik kucing, hanya untuk disambut dengan dentuman meriam tepat di perutnya. Wajahnya terpelintir dan dia jatuh ke tanah dalam kesakitan. Leho, yang sama sekali tidak tertarik, berkata bahwa hanya karena dia meniru gerakan hewan, bukan berarti dia benar-benar seekor hewan. Tidak ada yang spesial sama sekali. Pria itu bangkit kembali dengan kesakitan, tapi dia menyadari hanya dengan satu pukulan, ukuran dinding yang berdiri di depannya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik itu, sesuatu yang dikatakan masternya adalah langkah terakhir. Sangat berbahaya, sesuatu yang harus selalu dia simpan. Pria itu mengira dirinya Rock Lee sekarang. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mengambil posisi sementara Leho dibiarkan bingung. Pada saat yang sama, sejujurnya aku tidak tahu apakah Yongyang sudah selesai atau pertarungan bahkan belum dimulai. Kurasa pertarungan dimulai sekarang dengan si Chihuahua yang melakukan langkah pertama. Sial, maksudku anjing itu. Dia melakukan gerakan kaki, bergeser ke kiri dan kanan. Gadis itu bahkan berkomentar bahwa dia pasti semacam anjing ninja untuk melakukan teknik cloning seperti itu. Dia melihat serangan itu datang dan berteriak bahwa dia tahu yang di tengah adalah yang asli. Tapi kejutan, si anjing kecil benar-benar berhasil melakukannya. Dia melesat ke samping dan menancapkan giginya ke leher Yongyang. Penyiar menyebutnya tipuan luar biasa dengan serangan lanjutan yang bersih. Cerberus memulai pertarungan, mengambil kendali. Sekarang, semua orang lebih tertarik pada apa yang dilakukan pria itu dengan merangkak. Dia menyerbu ke depan dan penonton tertawa terbahak-bahak, mengatakan dia bertarung seperti binatang berkaki 4. Bahkan masternya sendiri menonton, memikirkan bagaimana dia memperingatkan anak itu untuk tidak pernah menggunakan ini di depan siapapun karena dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat serangan itu datang, Leho berpikir serangan itu pasti rendah karena pria itu merangkak. Tapi ketika dia mendekat, pria itu tiba-tiba melompat lalu mendaratkan serangan cakar seperti harimau tepat ke wajahnya. Apa-apaan? Leho terkejut. Jika itu adalah cakar binatang sungguhan, dia benar-benar bisa mati. Pria itu berhenti dan kembali lagi. Sekarang, mencampurkan serangan kucing, gerakan Chihuahua, bahkan tendangan kuda. Ya Tuhan, penonton tercengang. Mereka belum pernah melihat manusia melakukan gaya 4 kaki dengan presisi seperti itu. Hampir mustahil untuk diprediksi, yang sangat disukainya. Melihat si Chihuahua, dia berpikir dia hanya perlu menganggap pria ini sebagai jenis hewan berkaki 4 lainnya, dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika pria itu melakukan serangan berikutnya, Leho berjongkok, mengaktifkan otot-otot di kakinya, dan melompat, menghilang dari depan, dan melambung ke udara dengan semua orang merekam. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia menghantam kepalanya dengan injakan, menghancurkan wajahnya ke tanah. Dia menyatakan bahwa kelemahan hewan berkaki 4 akan selalu menjadi serangan dari atas. Semua orang yang bertaruh pada pria itu berteriak putus asa sementara pemuda kita bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yan. Begitulah, saat dia menoleh dan melihat naga kecil yang malang itu benar-benar tumbang. Men, kenapa dia selalu sangat
lemah, Shua yang kejam berdiri di sana menatapnya, tapi kemudian anjing kecil itu membalikkan badan. Dia menggunakan kemampuannya. Kuat melawan yang lemah, lemah melawan yang kuat. Dengan itu, baik master maupun petarungnya dinyatakan kalah, dan pemuda kita memenangkan pertarungan. Melihat naga di sisinya, orang-orang di kerumunan sudah mencari di Google di mana bisa mengadopsi kadal bersayap. Pertarungan terus berlanjut hingga pertandingan nomor 6 tiba. Ini akan menentukan finalis kedua. Apakah itu petarung 3 juta tahun yang mengalahkan San Yang Kuan, atau pria yang mewakili tinju, dan coba tebak siapa yang muncul? Itu Guat Chetel. Aku pikir pria itu sudah pensiun. Ceritanya pemuda kita punya satu kemenangan dan satu kekalahan melawannya. Aku tidak ingat dia pernah kalah, jika itu yang mereka katakan. Aku akan percaya kata-kata mereka. Leho terlihat bersemangat, mengingat si bodoh yang selalu ambruk kesakitan setelah dipukul di wajah. Si pirang, bagaimanapun, berpikir dia punya kesempatan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menjaga pertahanannya. Keduanya berhadapan, dan pertarungan dimulai dengan keduanya menyerbu ke depan. Tetapi Leho mendaratkan pukulan begitu keras hingga tangannya sakit karena dia benar-benar orang gila. Dia meninju Gibbs pria itu. Si pirang memberitahunya bahwa dia idiot. Gibbs itu ada padanya justru karena dia. Tapi protagonis ada di sana sekarat karena kesakitan, yang baginya berarti dia sangat bersemangat merasa hidup. Si pirang menyadari, seperti biasa, pria ini sangat berbahaya dan dia harus berhati-hati. Rencananya pada awalnya adalah melayangkan beberapa jab dan kemudian menyelesaikannya dengan tendangan. Pria ini mengira dia seorang petarung, jadi tidak mungkin dia melihat itu datang. Tapi Leho, tentu saja, melihat serat otot di kakinya aktif. Si pirang menonton, bersemangat, tapi pemuda kita memblokir serangan itu seperti yang dilakukan Steel padanya. Si bodoh kehilangan keseimbangannya dan tepat saat itu dia memukul dagunya. Dia meniru semua yang dilakukan Steel. Pria itu jatuh ke tanah dan segera dia masuk untuk menggigitnya lagi. Tidak mungkin. Penonton mengerang tidak percaya. Apakah dia meninggalkan bekas lagi pada pria malang itu? Dan dengan itu, kita mencapai final. Mumi dengan otot perut versus petarung 3 juta tahun kita. Siapapun yang menang akan membawa pulang 1 juta won. Sebelum perkenalan selesai, sang protagonis sudah menyerbu hanya untuk terkena di sisi kepala. Tapi pria tangguh itu berhasil bertahan, menyadari tendangannya sangat cepat. Dia terus menekan ke depan sementara dia bertarung seperti anak kecil dari How to Fix. Mundur, tangan disaku, sangat keren. Sang protagonis tahu dia tidak akan menjadi lawan yang mudah. Sudah waktunya baginya untuk menggunakan wajah jeleknya yang aneh itu. Gadis itu bertanya apakah dia terluka. Jika dia kesakitan, apa yang terjadi? Tapi dia hanya menekan lagi dengan tatapan aneh itu, dan sekarang dia disambut dengan tendangan naik tepat ke kepala. Tapi strateginya adalah menggunakan putaran dari tendangannya untuk meluncurkan miliknya sendiri tepat kembali padanya. Itu membuat topinya jatuh dan hampir mendarat tepat di wajahnya. Gadis itu terkesan karena dia berhasil melakukan itu. Dan pemuda kita menyadari satu-satunya alasan itu tidak terhubung adalah karena tingginya hanya 167 cm. Tubuhnya yang pendek benar-benar merupakan kerugian. Tapi Mumi berotot yang sejujurnya mulai kusukai menyerbu untuk menginjaknya, dan dia mendaratkan serangan pada pertahanannya. Langsung menindaklanjuti. Aku beritahu, remaja-remaja ini langsung dari Dragon Ball. Lihat ini. Dia melakukan serangan lagi dan dia menghilang seperti Goku dengan transmisi instan. Dia sudah di belakangnya menggunakan gaya 4 kaki yang dia tiru dari petarung lain. Melawan seseorang yang mengandalkan tendangan, tetap rendah jauh lebih baik. Dan dia bergerak masuk lagi. Dia mencoba tendangan rendah, tapi dia menghindarinya dengan mudah. Dia menyadari dia tidak pernah melatih tendangan rendah seumur hidupnya, jadi bertarung dengan cara ini sulit baginya. Dan anak yang dipukuli sebelumnya tidak percaya gaya yang butuh 5 tahun untuk dia kuasai. Anak laki-laki ini mengambilnya begitu saja. Dia pikir itu belum bisa sebagus itu, tapi gurunya merah padam, yang mungkin berarti itu benar-benar bagus. Kemudian gadis itu mencoba tendangan besar lainnya, tapi sang protagonis menyelinap ke samping dan muncul di belakangnya. Ketika dia berbalik bertanya kemana hama itu pergi, dia merasakan sesuatu datang. Dia melakukan tendangan berputar, tapi itu hanya bayangan yang dia tinggalkan. Sekarang dia tepat di titik butanya, mengaktifkan gaya Sangyong dalam mode Bahama. Bab berikutnya dimulai dengan mengatakan MU awalnya dari bumi, tapi dia tidak tinggal di sana secara eksklusif. 3000 tahun sebelum menjadi entitas di atas segalanya, dia pergi ke planet Lucifer. Ternyata, itu bukan karena pilihan, tapi tidak seperti bumi, tempat itu meluap dengan mana. Akibatnya, semua makhluk di sana berevolusi dengan cepat dan dikenal sebagai monster, dan New tumbuh semakin kuat melawan mereka. Di antara semua makhluk berkaki 4 yang dia hadapi, yang terkuat adalah Behemoth, dan sekarang dia menyalurkan otoritas makhluk itu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa rahasia tekniknya adalah menyesuaikan kontrol ototnya agar sesuai dengan monster. Tepat sekali. Dia menyerbu langsung ke perutnya dan menghantam dengan serangan cakar Behemoth yang membuat gadis itu terbang. Sial. Dia jatuh di bangku, memegangi perutnya kesakitan, tapi sang protagonis sudah bergegas masuk, siap menghancurkannya dengan tangannya. Dia datang dengan bersemangat, tetapi gadis kecil itu tiba-tiba melangkah di depan dan berkata pertarungan sudah berakhir. Karena lawan keluar dari ring, dia didiskualifikasi, yang berarti dia menang. Semua orang mengira akhir ceritanya sangat anti klimaks. Gadis itu hanya berkata, itu saja untuk siaran hari ini. Memanggil pemuda kita, dan menyuruhnya datang mengambil hadiahnya. Tapi kemudian mereka masuk ke gang, dan dia memberitahunya bahwa untuk mengklaim hadiah, dia harus mengalahkan semua orang. Kenyataannya, sampai sekarang, dia belum menghadapi tantangan yang sebenarnya. Untuk memenangkan 1 juta, masih ada satu lawan lagi. Dan kemudian dia berbalik dan menghantamnya dengan lutut terbang tepat ke dada. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah bos terakhir yang sebenarnya, si Chunu terkutuk dari Godi. Dan bagian terburuknya adalah Liho melihat serat otot di kaki
kakinya aktif. Tapi karena dia selalu menunggu serangan pertama, dia membiarkannya memukulnya. Kali ini, mungkin itu bukan pilihan terbaik. Setelah itu, dia melewati Mumi dengan otot perut, memperingatkannya untuk berhati-hati lain kali karena mereka hampir kehilangan 1 juta dan kemudian pergi. Sementara Leho ada di sana menggeliat kesakitan, berteriak agar penyihir itu kembali. Dia masih mencoba untuk bertahan dan terus bertarung. Saat itu juga, dia menyuruh Yang untuk mengambil bola itu. Tapi di mana Yan? Saat itulah kita melihat anak dari pertarungan kelas yang dipukuli. Dia melarikan diri dengan barang-barang Yongyong di dalam tas. Tidak diragukan lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia berakhir dalam situasi itu. Semuanya dimulai dengan situs taruhan yang diperkenalkan Gua Ciel kepadanya. Dia hanya ingin menghasilkan sedikit uang, tetapi segalanya di luar kendali. 5 juta lenyap. Sekarang dia dalam pelarian, mengatakan dia ingat tempat di mana siswa bisa menukar barang untuk jaminan. Dia berjalan ke sebuah ruangan, menjatuhkan Yong di atas meja, dan pria di sana bertanya makhluk macam apa yang diikat seperti itu. Anak itu menunjukkan ponselnya dan berkata itu adalah spesies yang disebut tuatara, hewan yang sangat langka, yang hanya ada di Selandia Baru. Semua yang harus dilakukan pria itu adalah melihat ponselnya. Lihat, tampilannya persis sama. Tapi pria lain berkomentar bahwa jelas benda ini adalah mutan karena memiliki tanduk dan sayap. Anak itu berteriak bahwa kolektor pasti akan membayar mahal. Dia berkata dia sudah bertanya-tanya dan orang-orang online bilang mereka akan membayar ratusan juta. Pria berbaju ungu yang berdiri di sudut tanpa memiliki sinyal dan kesepakatan itu terjadi. Pada akhirnya, dia hanya mendapat 1 juta, tapi baginya itu tidak masalah. Dia bisa menggunakannya untuk membeli barang lain. Dia berjalan keluar dengan senang hati ketika seseorang menghalangi jalannya dan melemparkan kartu siswa Delgen di atas meja. Dia bilang itu adalah jaminannya. Pria itu menyuruhnya melepas tudungnya. Ternyata dia berpura-pura menjadi Dalgian dan pria itu menunjukkan bahwa fotonya terlalu banyak diedit. Tetap saja, kartu siswa itu bernilai 500.000 won. Sial, itu benar-benar berharga. Sepertinya itu berhasil. Dia pergi dan seseorang bertanya apakah itu sukses. Dia menjawab bahwa itu mudah, tapi dia tidak pernah ingin kembali ke sana lagi. Terlalu menyeramkan. Itu adalah pegadaian nenek dan pria berbaju ungu ada di sana memutar kartu. Kemudian si pirang berdiri dan berkata, dilihat dari penampilannya, pria itu tidak akan membayar. Apakah itu benar-benar oke? Pria berbaju ungu melemparkan kartu itu ke arah Trepian yang malang dan berkata itu tidak masalah. Hanya karena mereka tidak bisa membayar bukan berarti mereka tidak bisa menagih. Bab berikutnya, Eugene panik karena Yongyong telah menghilang. Sang protagonis berasumsi makhluk kecil itu pasti lari ke arahnya, tapi ternyata tidak. Sekarang dia panik, mencari kemana-mana, mengatakan dia tidak mungkin pergi jauh. Dia berlarian dengan putus asa, meneriakkan nama Yongyang. Dia membuka pintu, merobek setiap lemari sementara Liho berdiri di sana bingung. Kemudian seorang guru menangkapnya, bertanya apa yang dia lakukan di kelas lain. Dia seharusnya duduk dengan tenang di kursinya. Dia memberitahu pemuda kita bahwa dia telah memeriksa setiap ruangan dan Yongnya tidak ada di satupun dari mereka. Dia berkata, tentu saja tidak karena dia tidak menghilang di sini. Dia ingin tahu di mana itu terjadi dan saat itu juga dia menunjukkan peta padanya. Dia ingat itu peta yang sama yang dia gambar dan dia memberitahu itu tepat di mana dia menghilang. Segera dia lari tapi guru itu mengejarnya, menangkapnya dari kerah dan mendudukannya kembali di kursi. Leho benar-benar kecewa. Dia bahkan tidak bisa bertarung dengan benar. Dan bagian yang paling membuat frustrasi adalah kondisi tubuhnya masih sampah. Hanya beberapa perkelahian kecil sudah membuatnya merasa seperti berada di batas kemampuannya. Dan justru begitulah yang dia sukai karena dengan begitu dia bisa bertarung dengan kekuatan tekad yang murni. Dia tetap tenang, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu pulih, mendapatkan Yom-Yom di bola, dan kemudian kembali ke pertarungan. Tapi begitu kelas berakhir, Eugene sudah menariknya menyusuri lorong. Kang Yel bertanya apa yang terjadi, mengapa mereka berlarian seperti itu. Pada saat yang sama, Daling bertanya apakah ada yang melihat dompetnya. Eugene tiba-tiba bertanya apakah mereka berdua pasangan. Dari ekspresi mereka yang mengerikan, jelas mereka bukan. Dia kemudian meminta bantuan, menjelaskan bahwa dia kehilangan naga kecilnya. Bisakah ada yang membantu menemukannya? Pria itu bertanya kada macam apa itu, dan pemuda kita berkata itu naga. Dia dulunya raksasa, tapi sekarang dia menyusut menjadi ukuran sekecil ini. Warna kulitnya tidak benar-benar membuatmu ingin memakannya, tapi punggungnya bagus dan halus, sempurna untuk terbang. Dia hanya mengoceh. Sementara itu, ketiganya sudah lari. Baginya, ini sempurna. Sementara orang-orang itu mencari Yongyong, dia akan fokus pada pemulihan dan pelatihan. Beralih kembali ke Yanzhou, pecandu judi lainnya. Ya Tuhan, bagaimana orang bisa percaya pada kasino? Bayangkan berpikir orang-orang yang menciptakan permainan untuk menghasilkan uang akan membiarkanmu memenangkan uang. Sungguh kepolosan. Lihat contoh sempurna ini. Yanzhou merayakan setelah menang, tapi ketika dia mencoba menariknya, itu dikunci. 6 hari telah berlalu sejak pencarian Yongyang dimulai. Leho terus menatap aneh pada otot guru, sementara 2 gadis di kelas masih mencari, bahkan memasang poster orang hilang. 1 minggu penuh telah berlalu mencari naga kecil itu, dan protagonis kita tidak peduli sedikit pun. Eusjun meminta maaf karena menghabiskan waktu gadis lain, tapi dia menjawab dia tidak benar-benar menghabiskan banyak waktu belajar. Namun, sekarang dia marah karena pemilik hewan peliharaan yang tidak berharga itu adalah orang yang paling tidak mencari. Dia bilang dia akan minum-minum dan akan segera kembali. Tapi saat itu, si Pira muncul di belakangnya dan melihat nama Dalgian. Oh tidak, pinjaman itu diambil atas namanya, dan sekarang dia yang harus membayar harganya. Ketika Eugene kembali, Daljun hilang. Beberapa hari sebelumnya, kita melihat pemuda kita menatap
otot guru. Guru itu bertanya apa yang dia inginkan. Anak itu hanya menatap otot bahunya, membayangkan seperti itulah seharusnya dia terlihat. Dia bahkan mulai menyentuh dada guru itu, yang memerah dan mengatakan dia banyak berlatih. Ototnya padat. Guru itu tersanjung, berkata, anak ini benar-benar mengerti dunia. Saat itulah sang protagonis berkata, baik, dia memutuskan dia ingin berlatih dengannya. Sekarang, kembali ke masa sekarang, Dalgen menghadapi pria yang memegang kartunya, menuntut agar dia mengembalikannya, mengatakan itu miliknya. Si Pira menjawab bahwa mereka sudah tahu itu, tetapi dia harus membayar kembali uang yang dia pinjam. Dia bilang dia bahkan belum pernah mendengar tentang itu, tetapi seseorang di belakang membanting meja. Itu pria dengan tudung ungu yang memberitahunya bahwa dia mengambil uang dan sekarang ingin pura-pura bodoh. Dia sebaiknya berhenti berating dan melakukan pembayaran. Si Pira menambahkan bahwa dia memiliki kartunya karena pinjaman yang dia ambil. Dia bertanya berapa jumlah pinjamannya dan dia berkata 500.000, tapi karena beberapa waktu telah berlalu, itu naik sebesar 50. Dia menjawab bahwa itu bahkan tidak seberapa, jadi dia akan membayarnya dalam seminggu. Dia menyimpan kartu itu di laci, bilang oke, tapi menyuruhnya kembali segera karena dia tidak berminat untuk memburunya lagi. Dia pergi dengan mengatakan agar dia menunggu. Dia akan segera membawa uangnya. Dia mengetuk pintu dan si tiram berkata, anak-anak zaman sekarang benar-benar memalukan. Pria berambut ungu itu bertanya apakah dia berbicara tentang dia, dan si Piran dengan cepat meminta maaf. Sepertinya itu pasti seseorang dari sekolah. Beberapa saat kemudian, argumen pecah di dalam, dan orang-orang itu mengunci ruangan dan pergi. Mereka menyembunyikan kunci dengan cara klasik, seperti semua orang yang menempelkannya di bawah keset. Kali ini, menempatkannya di tanaman, si Pira menuju ke bawah, tapi Dalgen telah melihat semuanya. Tidak mungkin dia rela menyerahkan uang kepada penipu kotor itu. Dia berjalan ke pintu, segera melihat kunci di sampingnya, dan memutar knop. Tapi saat dia akan masuk, seseorang turun ke lorong. Dia bergegas ke laci, meraih kartu siswanya, tapi kemudian mendengar suara di dekatnya. Saat dia membukanya untuk memeriksa, itu adalah Yongyong yang berteriak minta tolong, tapi ada bayangan di belakangnya. Saat dia berbalik, itu Yanjo. Dia menutup mulutnya dan menyuruhnya diam. Dia mengenalinya sebagai gadis dompet dan mengatakan dia tahu dia di sini untuk mendapatkan kartu ID siswanya kembali. Dia di sini karena alasan yang sama, jadi mereka berdua sebaiknya diam. Kemudian, dia sudah berjalan pergi melalui koridor, mengatakan bahwa makhluk kecil itu benar-benar terlihat seperti yang ada di kartun itu. Mencuri hewan peliharaan seseorang itu menjijikan. Pemilik tempat itu adalah orang-orang yang benar-benar mengerikan, tapi dia tidak menyadari semuanya sedang direkam. Keesokan harinya, dia tiba di sekolah dan memanggil Eugene, yang bertanya di mana dia menghilang. Dia menghilang entah dari mana, dan Eugene khawatir. Daljun meminta maaf, tapi bilang dia membawakan sesuatu untuknya. Saat itulah Yongyong muncul dari tas punggungnya, dan Eugene memeluknya erat, mengatakan dia sangat merindukannya. Tapi Yongyong sudah mencium aroma masternya dan terbang ke pelukannya. Sang protagonis, bagaimanapun, merasakan sakit yang tajam melalui semua ototnya dan akhirnya melemparkannya ke tanah. Menyadari itu Yongyong, dia meminta maaf, mengatakan dia telah berlatih begitu keras akhir-akhir ini sehingga seluruh tubuhnya sakit. Eukjun memarahinya, menyuruhnya berhenti menganiaya si kecil seperti itu. Sementara itu, di kantor pegadaian nenek, mereka menonton di kamera saat Dalgian melarikan diri dengan Yong. Dan tepat setelah itu, Yanju juga lewat. Si Pirang mengeluh bahwa mereka kehilangan 2 kartu ID siswa dan bahkan jaminan kadal. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Anak berambut ungu itu jelas marah, ingin memukul seseorang, menyalahkan si Pirang karena kehilangan kunci. Tapi pada akhirnya, mereka mengabaikannya. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan uang itu hanya jumlah kecil. Masalah sebenarnya adalah anak-anak itu telah membobol kantor. Itu adalah pelanggaran yang sebenarnya. Bab berikutnya, pertandingan sepak bola kecil yang jujur. Seseorang menembakkan tembakan jahat mengenai wajah Leho, dan dia hanya tersenyum dengan darah menetes ke lantai. Dan tentu saja, dia akan meninju pria itu. Ya Tuhan, dia membantingnya tepat di perut. Sementara semua orang bertanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya, sang protagonis berkata, kelas olahraga ini luar biasa. Sementara itu, Yukju memutuskan untuk mengajari naga itu cara menggunakan ponsel karena Leho tidak peduli tentang apapun. Setidaknya dengan cara ini mereka bisa berkomunikasi. Dia hanya harus mengirim pesan. Yang benar-benar bingung, tidak mengerti telepon, teks, atau wifi. Dia bilang dia akan menjelaskan, tapi saat itu dia melihat pria yang menangkapnya bernyanyi di depan mereka. Kupikir dia akan lari, tapi sebaliknya dia menerjang, menggigit kepala pria itu, berteriak bahwa dia adalah penculiknya. Pria itu menangkapnya dari belakang dan melemparkannya, tapi Yanjong melompat kembali ke pengejaran. Sang protagonis dimarahi oleh guru, yang memperingatkannya bahwa jika dia terus mendapat masalah, dia tidak akan membantunya meningkatkan tubuhnya lagi. Tapi saat itu, si bodoh menabraknya. Karena dia memukul lebih dulu, Leho langsung membalas, menyatakan bahwa kelas dimulai kembali. Tapi guru itu meregangkan lehernya, meneriakinya untuk berhenti. Kelas berakhir, dan semua orang pulang sementara pemuda kita berkata kelas olahraga adalah kelas terbaik dari semuanya. Dia berharap dia bisa memilikinya setiap hari. Yuji menjawab, itu normal, tapi dia tahu dia tidak mengerti untuk apa kelas itu sebenarnya. Apa yang ingin dia ketahui adalah, bukankah dia punya latihan hari ini? Bukankah dia lebih suka meninggalkan Yongyong bersamanya? Mereka mengobrol sementara di dekatnya, Daljun sedang berbicara dengan seseorang, temannya, dan Hun sedang asyik dengan ponselnya, berkata dia sedang dalam perjalanan. Namun saat itu juga, dia berpapasan dengan Yanjo yang babak belur dan menuntut agar dia menyerahkan kartu pelajarnya. Dia bertanya siapa dia, dan dia hanya bilang kalau mereka berdua terekam kamera, jadi lebih baik dia menyerahkannya. Kedua gadis itu bingung, tidak mengerti, tapi dia memperingatkan
bahwa jika mereka tidak menyerahkannya, wajah mereka akan berakhir hancur seperti miliknya. Dia bilang lebih baik begini daripada dia harus meroboh tasnya untuk mengambilnya sendiri. Namun dari kejauhan, tebas siapa yang sedang menonton? Hei, Jane dan Steel. Mereka tidak senang dan langsung menerjang maju. Sang protagonis tidak mengerti, tapi dia menyadari sesuatu. Yanjo sedang mencekik leher Dalgun saat keduanya tiba. Dia menerima satu pukulan di wajah dan satu di dada. Tapi kemudian, apa yang dilakukan protagonis kita? Dia melangkah ke depan untuk melindungi Yanjo. Bahkan mengatakan bahwa Yanjo datang untuk menantangnya lebih dulu. Jadi kenapa mereka mengabaikannya? Semua orang bingung, bahkan Yanjo sekalipun. Melihat kekacauan itu, Yanjo mencengkeram lengan Daljun dan kabur. Pengejaran pun dimulai dengan semua orang mengejarnya sampai mereka menyudutkannya di sebuah gang. Steel ingat betul gang ini. Ini tempat yang sama di mana sekelompok berandalan itu berada sebelumnya. Yanjo menghempaskan Daljun ke tanah dan menantang mereka, mengatakan bahwa sekarang tanpa ada orang di sekitar, mereka semua bisa menyerangnya. Berani sekali, terutama mengingat dia sudah babak belur sebelumnya. Sang protagonis bilang dia akan maju, tapi Hun menyuruhnya menunggu, memperingatkannya untuk berhenti main-main. Jika dia tidak menahan serangan itu tadi, mereka bahkan tidak akan ada di sini sekarang. Leho, bagaimanapun, mengatakan dia tidak peduli. Jika dia ingin bertarung, ayo kita selesaikan. Tapi Yanju mencengkeram lengannya, yang terasa sakit karena latihan. Pemuda kita menatap matanya dan melancarkan pukulan, tapi Yanju menghindar, mencengkeram bahunya, mengaitkan kaki di belakangnya, dan membantingnya ke tanah. Sang protagonis terpana sementara Hun bergegas mendekat, mencengkeram lengan adiknya, dan memutuskan bahwa dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik adalah kabur. Yanger marah karena kehilangan kartu pelajar sementara Liho, yang tergeletak di tanah, menyadari latihannya membuahkan hasil. Dia tidak merasakan apa-apa saat Yanger membantingnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengontraksikan otot punggungnya, mengembangkannya, dan dia baik-baik saja. Dia bangkit. Sil bertanya apakah dia butuh bantuan, tapi dia menolak. Yanger melayangkan tamparan keras ke arah wajahnya, tapi kali ini dia menghindar. Tetap saja, si brengsek itu menangkap lengannya dan membantingnya lagi. Tapi sekali lagi, Liho menyadari benturannya sama sekali tidak sakit. Mungkin latihannya benar-benar berhasil. Kecuali, tidak. Astaga, ternyata si malang Yongyong ada di punggungnya yang menerima hukuman itu. Yanjo bergerak untuk menginjak kepalanya, tapi Lijo menghindar, bangkit, dan memanggilnya bajingan, berteriak tentang apa yang dia lakukan pada si malang Yongyong. Sekarang gilirannya untuk melakukan serangan. Dia melepaskan rentetan pukulan. Yanjo bingung. Pukulan-pukulan itu terasa sangat menyakitkan bagi seseorang yang bertubuh ringan. Tapi protagonis kita terus maju, bersemangat, sambil berkata, ini semua untuk balas dendam. Yanjo merangsek masuk, mencoba menabraknya dengan tubuh. Pemuda kita melihatnya seperti bongkahan batu besar yang menerjang ke arahnya. Dia bersiap, mengembangkan otot-otot di kakinya untuk mempertahankan posisinya. Apakah dia terdorong mundur? Ya, tapi dia masih berdiri. Steel menawarkan diri untuk ikut campur, tapi dia menolak. Perbedaan berat badan masih terlalu besar untuk diatasi sepenuhnya. Meski begitu, tidak ada batu yang tidak bisa dihancurkan oleh tinjunya. Dia menyerang lagi, mengincar titik-titik lemah, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Dia merunduk di bawah lengan dan menghantamkan pukulan ke tulang rusuk Yanjo, lalu ke belakang paha. Yanjo berbalik, tapi dia sudah berada di sisi lain, menyerang kedua paha lagi. Yanjo merunduk rendah, berteriak padanya untuk berhenti bertarung seperti tikus. Dan kemudian entah dari mana, dia berteriak agar Steel tidak mencampuri duel mereka. Sang protagonis berbalik untuk mengatakan hal yang sama, tetapi melihat Steel berdiri diam. Dan saat itulah Yanger menyelinap di belakangnya dan mengunci dengan cekikan. Dia sudah merayakannya, berkata dia sudah menangkap si tikus. Sang protagonis berjuang untuk membebaskan diri sementara Steel bertanya-tanya apakah keadaan tidak menjadi berbahaya. Sang protagonis berseru, hampir meminta bantuan, dan Steel bergegas maju. Namun tepat sebelum dia sampai di sana, sang protagonis berteriak agar tidak ikut campur. Dalam keadaan apapun, tidak ada yang boleh membantunya. Dia ingin menangani setiap situasi sendirian. Dia menyadari apa yang dilakukan Yanger. Menekan pembuluh darah, menghentikan darah mencapai otak, dan sebentar lagi dia akan pingsan. Tapi yang harus dia lakukan untuk menghentikannya adalah mengontraksikan otot leher, melepaskan kuncian, dan menyelipkan lengannya ke bawah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan lengan bawah ke posisi itu, dia tidak hanya menghentikan cekikan, dia juga meremas lengan Yanjo. Saat Yanjo merasakan sakit, sang protagonis menghantamnya dengan sundulan kepala dan memaksanya mundur. Yanjo bergumam bahwa bajingan ini benar-benar psikopat. Sementara itu, Liho menyadari bahwa batu yang tidak bisa dihancurkan itu mulai retak. Sudah waktunya untuk membidik tepat ke tengah. Akhirnya, kita melihat arah pelatihan yang sudah kutunggu-tunggu. Beberapa hari sebelumnya di gym, instruktur sedang menunjukkan cara melakukan squat padanya. Pria itu sangat bersemangat mengatakan bahwa pompa kaki adalah hal terbaik yang pernah ada. Leho mengamati aktivasi otot dan setuju. Itu benar-benar latihan yang luar biasa. Begitu guru itu pergi, dia langsung menuju barbel, tapi guru itu memperingatkannya untuk menunggu. Beban itu terlalu berat. Dia akan melukai dirinya sendiri. Leho tertawa, mengatakan itu lucu. Dia pikir itu berat, padahal kakinya yang kurus. Kecil itu gemetar seperti mie ke segala arah. Instruktur memperingatkannya lagi bahwa dia akan cedera, tapi dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja. MU selalu menjadi ahli dalam seni otot. Kata ahli bahkan mungkin tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia bisa mengendalikan setiap otot di tubuhnya, mendistribusikan kembali serat sesuka hatinya, dan memperkuat yang lain. Pria itu bahkan bisa memindahkan massa otot dari kakinya ke lengannya entah bagaimana, dan meledakkan sebuah piramida. Tidak ada bentuk kontrol otot yang sulit bagi MU. Satu-satunya alasan dia berhenti menggunakannya adalah karena begitu dia mendapatkan terlalu banyak otot, teknik ini menjadi tidak perlu. Tapi sekarang disinilah Liho, lengannya terlihat kecil, turun melakukan squat.
Kembali ke pertarungan, dia memindahkan semua ototnya ke lengannya. Steel bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan pada saat itu, pemuda kita teringat. Pukulan kartu truf berputar yang dia gunakan sebelumnya. Yandere mencoba bertahan, tapi sudah terlambat. Batu itu hancur dan dia jatuh pingsan di tanah. Leho menatapnya dan tersenyum, berkata, dia sudah mengalahkan bajingan itu. Kartu pertama Tuhan telah robek berkeping-keping. Dalam perjalanan pulang, Jung bertanya pada adiknya apakah dia tahu siapa orang aneh itu dan mengapa dia mengikutinya. Dia meminta maaf karena tidak mengatakan apapun lebih awal, lalu menceritakan seluruh kisahnya. Bagaimana dia kehilangan dompetnya, si rambut pirang, ancaman-ancaman itu, hari saat dia bertemu Yanjo, dan semua yang terjadi. Jun mendidih karena marah, dan dia menyadari dia dalam masalah sekarang. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia tahu orang-orang itu akan terus menggunakan uang sebagai alasan untuk menyiksanya. Dia segera memanggil ketua kelas dan mengatakan bahwa sayangnya dia tidak akan pergi ke sekolah hari ini. Adegan beralih ke kantor penyewaan nenek. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar dan sebelum pria berjaket ungu itu sempat bereaksi, dia menerima pukulan telak di kepala dan mulai dihajar habis-habisan. Anehnya, si pirang bersorak mengatakan dia pantas mendapatkannya. Temannya bertanya apa yang sedang dia lakukan, tapi si pirang hanya meminta maaf, mengatakan dia akan menelepon seseorang. Dia membawa dua gangster dari ruangan sebelah, tapi Jun masih belum sepenuhnya menyadari bahwa darah iblis yang sangat dia benci mengalir di nadinya. Dia menyerang preman pertama. Satu pukulan dan si botak itu terlempar keluar ke jalanan. Dan kemudian terjadilah kekacauan. Semua orang di ruangan itu dihancurkan. Dia meludahi si bajingan, mengatakan lebih baik mereka tidak datang. Meminta uang karena dia tidak pernah mengambil sepeser pun. Pria berkerudung ungu, yang babak belur, bertanya apakah Jun tahu siapa dia sebenarnya. Jun menjawab bahwa dia tidak peduli jika dia terus mengganggunya. Dia akan datang kembali lagi. Kemudian dia pergi, menginjak si botak dalam perjalanannya keluar. Si ungu mendidih karena marah, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Berjalan menyusuri jalan, Liho menggendong. Yongyong yang duduk di atas kepalanya, terlihat semakin lemah, mengatakan pertarungannya menyenangkan. Still, bagaimanapun, ingin tahu bagaimana bocah itu membuat lengannya membesar seperti itu entah dari mana. Pemuda kita menjelaskan itu mudah, dan bahkan mendemonstrasikannya. Still mencoba, tapi tentu saja tidak berhasil dan Leho memberitahunya itu karena dia masih belum tahu cara berkomunikasi dengan ototnya sendiri. Dia perlu belajar cara mendengarkan masing-masing otot karena setiap otot itu berbeda dan butuh perhatian. Ketika hati dan ototnya menjadi satu dan berbicara dalam bahasa yang sama, barulah dia bisa mengendalikan mereka dan melakukan apapun yang dia mau. Still berjuang tapi tidak membuahkan hasil sementara yang menyuruhnya berhenti mengajarkan teknik rahasia. Tapi Liho bilang semakin kuat Still, semakin baik baginya juga. Karena satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan melawan lawan yang lebih kuat dan dia harus banyak berkembang karena dia harus mengalahkan Lucifer sialan itu. Yanja menyuruhnya santai saja. Pria itu tidak akan bisa menyerang planet ini karena adanya penghalang. Tapi Liho bilang sayangnya mereka tidak punya banyak waktu. Cepat atau lambat penghalang itu akan runtuh dan Lucifer akan datang ke bumi untuk menunjukkan kemampuannya. Itulah sebabnya. Mulai sekarang tidak ada hal lain selain latihan. Adegan beralih ke pria berjaket ungu yang mencoba menjelaskan situasi kepada gangster lain. Dia bilang dia akan menaikkan suku bunga dan memulihkan semua uangnya. Tidak perlu khawatir. Pria berkacamata itu menyuruhnya tenang. Tidak ada alasan untuk menjadi begitu terguncang hanya karena satu kekalahan. Dunia bisnis penuh dengan pasang surut dan ini hanyalah sebuah pengalaman. Apa yang ingin dia ketahui adalah bagaimana dia bisa punya begitu banyak orang yang mendukungnya tapi tetap kehilangan segalanya. Tapi tidak apa-apa. Dia memeluknya dan mengatakan dia akan membereskannya. Pria itu adalah Cha Sangle. Sekarang semua orang yang ada di ruangan itu telah hancur total. Pria dengan pemukul baseball di punggungnya ingin tahu bagaimana mereka bisa dikalahkan dan dirampok oleh seorang anak SMA. Dia mengarahkan pemukul itu ke wajah si pirang, menyuruhnya membuka mulut dan ketika dia patuh, dia menjatuhkan sesuatu ke lidahnya dan memerintahkannya untuk pergi. Di dalam lift, Sanga memberitahu si pria berkerudung bahwa barang yang dia berikan sama sekali tidak buruk. Masalahnya adalah targetnya adalah para pelajar. Tidak ada keuntungan dengan memeras anak-anak. Dia menyuruhnya datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di depan mereka ada sebuah oktagon, kerumunan orang berteriak di sekeliling. Bocah berkerudung itu bertanya apa ini, dan pria yang lebih tua itu menjawab bahwa ini adalah permainan yang dia kendalikan. Dia menyuruhnya melihat bocah itu bertarung. Dan di sanalah dia, si pirang yang sama seperti sebelumnya, sekarang memancarkan uap, otot-ototnya menonjol. Si Coveted One itu bertanya-tanya apakah dia memang selalu seperti itu. Tapi sebelum dia mendapat jawaban, pertarungan dimulai. Si pirang menerjang maju, mencengkeram lengan lawannya, membantingnya ke bawah, mematahkannya seketika, dan menghantam wajahnya. Si pirang sangat menikmati momen itu, berteriak bahwa kekuatannya terus tumbuh, seolah tidak percaya ini benar-benar dirinya. Stanley mengangkat sebuah pil dan menjelaskan, itulah efek dari satu butir saja. Dengan itu, dia selalu bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bocah bertudung itu berpikir dalam hati bahwa dengan sesuatu seperti ini, dia akhirnya bisa menghancurkan satu orang itu. Sementara itu, Liho berada di gym berlatih keras, dan sial, bocah itu sudah menjadi gumpalan otot. Dia memberitahu instrukturnya bahwa jika latihan membuat pahamu terbakar seperti ini, maka itu luar biasa. Instruktur itu melihat lengan dan kakinya dan berkata dia telah melihat banyak orang yang mengaku tahu cara berlatih, tapi dia belum pernah melihat orang yang berkembang secepat ini. Dia bertanya apakah bocah itu menggunakan sesuatu. Leho hanya menjawab dan itu karena dia lemah. Instruktur itu salah paham, mengira maksudnya dia menggunakan zat terlarang dan menyuruhnya segera berhenti.
mengerti bahwa itu sangat berbahaya. Tapi bocah itu bilang dia lemah, terlalu lemah. Lagi pula, untuk bertarung melawan orang itu, dia belum siap sama sekali. Seseorang bahkan berkomentar bahwa mereka harus memandikan kadal kecil itu dan membawakannya beberapa serangga untuk dimakan. Kasihan sekali, dia sudah bekerja lembur dan tidak mengeluh sekalipun. Dan siapa sangka, di bab berikutnya, dia ada di sana, dalam keadaan utuh, berbaring di punggung pemuda kita dengan sedikit busa di dadanya. Dia bilang dia mendapat telepon dan menempelkan dirinya ke kepalanya sehingga busanya tetap menekan telinganya. Itu Eugene yang berteriak, bertanya mengapa Yano tidak muncul di rumahnya sepanjang minggu. Dia ingin tahu di mana dia berada. Sementara itu, bocah itu telah berubah menjadi mutan otot penuh, mengatakan dia akan keluar untuk menguji hasil latihannya. Dan tepat pada saat itu, lihat siapa yang menunggu di gang. Gadis licik dari sebelumnya, mengatakan hasilnya hari ini bagus. Lalu dia muncul dan berkata dia sangat senang melihat mereka berdua. Gadis kecil itu hanya menjawab bahwa dia tidak mengerti pesannya. Dia ingin lebih. Dan bam, dia langsung menerjang, mendaratkan serangan lutut yang sama ke dadanya. Dia menjadi bersemangat, mengatakan serangan itu mendarat dengan bersih, tapi dia hanya terhuyung sedikit ke belakang, berdiri di sana dalam keadaan utuh sambil tersenyum. Pada saat benturan, dia memindahkan otot-otot di dadanya ke atas tulang untuk melindungi dirinya. Sekarang tendangannya jauh dari kritis, dan dia merangsek maju. Protagonis kita sudah kekar sekarang, benar-benar berotot. Kali ini, keadaan telah berbalik. Dia memiliki keunggulan berat badan. Dia menghantamnya dengan tendangan berat yang membuatnya terpental ke samping. Tapi gadis agresif itu mencengkeram kakinya, bersikeras bahwa dia tidak akan kalah hanya karena tubuhnya lebih kecil, dan menghantamkan siku tepat ke lututnya. Pemuda kita ragu sejenak, dan dia menunjukkan bahwa dia sudah menjadi lebih tangguh. Tapi, itu berarti dia harus mengerahkan segalanya. Saat dia masih menatap kakinya, dia menerjang masuk dan melepaskan rentetan serangan sikut ke dagunya. Dia mencoba serangan lain ke tulang rusuk, tapi menyadari bahwa untuk beberapa alasan, tidak ada serangannya yang mendarat dengan benar. Lalu dia menyadari kakinya terjepit. Dia menjebaknya dengan otot-ototnya. Dia membalas teknik yang angger, mencengkeramnya, dan membantingnya ke tanah. Dia hendak menginjak kepalanya, tapi dia menghilang. Saat itulah dia menguras otot-otot dari tubuh bagian atasnya, memindahkan semuanya ke kakinya, dan melompat ke arahnya. Di udara, dia beralih lagi, memompa semuanya kembali ke tubuh bagian atasnya, lalu menggunakan berat badannya untuk menabraknya ke belakang. Sang Abias Mommy bertanya apakah dia baik-baik saja. Sementara dia bertanya-tanya apakah bocah ini mungkin sebenarnya melampaui peringkat Yanjo. Dia segera mengatakan dia akan bergabung dan melancarkan tendangan, tapi Liho sudah beradaptasi dengan tinggi badannya yang lebih tinggi. Dia menghentakkan kaki untuk menutup jarak dan langsung mengincar wajahnya. Sepertinya dia akan mendaratkannya, tapi Chunu menyela dan menghantamnya dengan sikut ke wajah. Meski begitu, dia terus tersenyum, meraih wajahnya, hanya agar gadis lainnya menginjak kepalanya. Mereka berdua melepaskan rentetan serangan sementara si malang yang terjepit di tengah menderita tanpa alasan. Tapi Liho sangat senang. Latihannya sepadan. Dirinya yang lama tidak akan bertahan selama ini. Satu-satunya masalah adalah mencari tahu cara mengalahkan yang satu tanpa diganggu oleh yang lain. Yong-Yong bergumam bahwa mereka berdua adalah bajingan yang tidak adil. Saat itulah Liho bilang dia punya sebuah ide untuk memperluas jangkauan serangannya. Sebelum Yong-Yong sempat merespons, dia mencengkeram ekornya dan menerjang maju, menyatakan sekarang 2 lawan 2. Gadis-gadis itu terpana saat dia mengayunkan Yong-Yong dalam rentetan serangan, menghantam wajah mereka berdua. Tapi Chunu mendaratkan pukulan di tangannya dan merenggut Yong-Yang dari genggamannya. Si kecil itu terbang melayang sementara. Protagonis kita dihajar. Tetap saja, dia bertahan, menyambar Yong-Yang lagi dan mengayunkannya kembali ke dalam pertarungan. Tapi Chunfu berpikir dalam hati bahwa menggunakan senjata apapun hanya menciptakan celah. Yang harus dia lakukan hanyalah memperpendek jarak dan tidak ada yang akan berhasil. Kupikir itu tidak akan berhasil, tapi kemudian dia memukulnya dengan serangan telak rahang. Yanjon terpental menjauh tetapi pemuda kita sudah mengencangkan otot-otot di lehernya. Sial, bicara soal monster, dia melancarkan tendangan naga, tapi pemuda kita menghantamnya dengan sundulan kepala, membuatnya jatuh ke tanah. Dia berkomentar bahwa memperkuat leher sangat sempurna dalam situasi ini. Kau menyerap benturan yang akan mengguncang kepalamu dan di saat yang sama menggunakan kekuatan itu untuk memberikan sundulan. Saat Yon sedang menghalangi sang Abias Mommy, dia melepaskan diri dan menerjang lurus ke arahnya. Bam, tendangan brutal tepat ke tulang rusuknya. Tapi dia sudah memindahkan otot-ototnya, menangkap kakinya, dan meniru tekniknya sendiri, menghantamkan sikut ke lututnya. Tetap saja, dia melenting ke atas dan melepaskan tendangan berputar di udara. Bahkan saat itu, dia menyambar kakinya yang lain. Biasanya, dia lebih suka memukul daripada bergula, tapi kali ini, kembali ke metode lama. Dia melakukan kuncian kaki Mesir kuno, memelintirnya hingga simpul. Gadis malang itu menjerit kesakitan, otot-ototnya terbakar saat dia memelintir lebih keras. Dia berteriak bahwa dia menyerah dan memohon padanya untuk berhenti, tapi dia bilang sudah waktunya untuk meninggalkan bekasnya. Dia tiba-tiba berputar dan menghantam wajahnya dengan tendangan. Dia bertanya ada apa dengan itu. Dia bilang dia sudah selesai. Jadi mengapa dia masih punya begitu banyak energi? Dia menyerang lagi, tapi dia melepaskan combo cepat, menyuruhnya merasakannya, lalu menghilang. Ditinggal sendirian, dia mendapati dirinya dengan uang di tangan dan yang tergeletak di tanah. Hi memakai topinya dan berkata bahwa lain kali dia akan memastikan untuk meninggalkan bekas gigitan. Sementara itu, Abias Mommy berlari dengan cumu di pelukannya, berteriak agar dia bangun. Sejujurnya, aku berharap tahu nama wanita ini jadi aku bisa berhenti memanggilnya Mommy. Tapi karena itu tidak pernah terungkap, apa boleh buat? Adegan beralih. Yanjo sedang berjalan menghentakkan kaki
melintasi kota, marah dengan telinganya yang diperban. Tidak ada yang berjalan lancar baginya belakangan ini. Anak-anak sialan di sekolah itu telah merusak semua rencananya. Dia menendang batu di jalan ketika tiba-tiba seseorang bertanya mengapa wajahnya seperti itu. Pria berambut ungu, Kwak Digan, ingin tahu siapa yang telah menghajarnya. Yanjo menyuruhnya menjauh kecuali dia ingin menjadi samsak tinju berikutnya. Dia mencengkeram kerahnya, tapi bocah bertuduh itulah yang menelan salah satu pil itu dan seketika menjadi kekar, berubah menjadi ungu dan berotot. Yanjo terpental ke dinding, gigi-giginya rontok. Keesokan harinya, kita melihat kedua gadis itu berjalan melewati kota. Satu tanpa topinya, yang lain dengan benjolan di kepalanya. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan bajingan itu lagi. Mereka menuntut untuk tahu apa yang dilakukan Digen di sana. Sekali lagi, dia menelan obat itu, menjadi kekar, dan menyeringai bahwa mereka berdua sedang tidak beruntung. Sesuatu membengkak di dadanya, tubuhnya memancarkan aura. Dia menjelaskan bahwa efek samping pertamanya adalah kepribadian yang menjadi kasar. Chumu bertanya, mengapa tubuhnya membesar, dan dia hanya mengatakan urusannya dengan Yanjo sudah selesai. Begitu dia menghabisi mereka berdua, tidak akan ada guru yang tersisa di kota ini. Dia akan menjadi penguasa tertinggi. Dia menerjang ke arahnya, dan meski dia bingung, dia menghindar ke satu sisi, lalu ke sisi lain, sebelum melayangkan serangan seperti cambuk ke kepalanya. Itu adalah si ABS Mommy, tapi serangan itu bahkan tidak mempengaruhinya. Shanfu datang, menghantamkan sikutnya ke tengkoraknya, tapi yang dilakukannya hanyalah melukai lengannya sendiri. Mereka berdua terguncang, memukulnya terasa seperti memukul baja. Tubuhnya jauh melampaui apa yang seharusnya bisa ditahan oleh manusia. Dia mencengkeram kakinya dan melancarkan tendangan brutal yang mematahkan tulang. Chunwo mengutuk bajingan itu, mencoba melayangkan pukulan, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak terluka. Dia mencengkeram kepalanya, menyuruhnya untuk berhenti karena itu hanya terasa geli, lalu membantingnya ke tanah. Begitu saja, satu lagi tumbang, hancur di tempat yang sama. Digimon tertawa, mengatakan itu menyedihkan. Level dewa ini terlalu rendah. Dia berjalan pergi sambil berkata, semuanya akan mudah ditangani. Ah, jadi sekarang jelas bocah ini pasti anak dari kelas sang protagonis. Atau mungkin bukan. Apapun itu, dia berhadapan muka dengan pria bertudung ungu yang bertanya apakah dia menikmati pertunjukannya. Pria itu menjawab ya. Barang ini membuatnya gila. Dia merasa seolah tidak mungkin dia kalah dari siapapun. Pria bertudung ungu itu memberitahunya bahwa sekarang setelah dia menghabisi orang-orang Godora, dia harus membantu menyelesaikan pekerjaan yang dia minta. Digian bilang jangan khawatir. Bantu hancurkan siapapun yang dia mau. Tapi, kemudian dia bertanya kepada pria bertudung itu mengapa dia tidak meminum pil itu sendiri saja dan menghabisi semua orang. Saat itulah kita melihat kebenarannya. Sangal telah memperingatkan sebelumnya bahwa semakin kuat seseorang, semakin buruk efek sampingnya. Pertama, kepribadianmu berubah kasar, dan pada akhirnya, jika semua efek samping muncul, kau benar-benar meledak. Dengan Eli mengatakan dia sedikit sakit karena obat, jadi dia tidak bisa meminumnya sekarang. Sementara itu, sang protagonis sedang berjalan-jalan di kota bersama Yongyong, mencari sesuatu. Ternyata, mereka sedang memburu anggota Dori yang hilang. Kemudian, kembali ke kelas, dia bertanya pada Eugene di mana sekolah gadis-gadis yang dia lawan sebelumnya. Dia tidak peduli tentang itu. Dia lebih tertarik mengagumi Yongyang, tapi dia mendesak, jadi dia akhirnya menggambarkannya. Sebuah peta. Sekarang dia sedang dalam perjalanan, topi di kepala, Yongyang di punggungnya. Ketika dia tiba, si malang, ABS Mommy, sedang tertatih-tatih dengan kruk dengan kaki patah. Mereka berhadapan muka dan dia melihat topinya ada pada pemuda itu. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit di mana dia bertanya apa yang terjadi pada gadis itu, atau lebih tepatnya anak laki-laki itu karena mereka menyebutnya begitu. Mommy menjelaskan mereka disergap dan dipukuli dengan parah. Dan jelas, itu bukan dia, meskipun dia juga seorang psikopat. Dia menelepon polisi, tapi tidak ada yang datang ke sekolah, dan tidak ada orang lain yang melihat penyerangnya, si bajingan Digen. Lalu dia mendengar seseorang mengerang di balik tirai. Saat dia menariknya kembali, ada Yanjo yang benar-benar hancur, terpelintir, dan patah. Dia berjuang untuk berbicara, mengatakan bajingan Digen itulah yang membuatnya seperti ini. Dia bilang dia membenci mereka semua, tapi dia akan menjelaskan apa yang terjadi. Pria itu menyerangnya, menelan beberapa obat, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Yanja dulunya adalah yang terlemah di seluruh God, tapi entah dari mana, dia menjadi lawan terkuat yang pernah dihadapi Yanjo. Liho selalu mengira Yanjo adalah salah satu orang terkuat. Dia tidak pernah membayangkan pria malang itu tidak punya peluang, yang berarti apapun yang terjadi, dia harus melawan orang ini. Dia menuntut untuk tahu di mana Digian berada. Mommy bilang bahkan polisi tidak bisa melacaknya, tapi Liho bilang itu tidak apa-apa. Dia akan menemukannya sendiri. Kembali ke sekolah, dia terjebak membawa kotak-kotak. Gurunya memberitahu dia rahasianya adalah mengubah seluruh hidupmu menjadi latihan. Dengan begitu, kau selalu berolahraga. Sang protagonis mengangkut beban itu, tapi pikirannya ada di tempat lain. Bagaimana dia bisa melacak Digon ini? Saat dia sedang berpikir, seseorang menyelinap di belakangnya, ponsel di tangan, mengatakan mereka sedang mencarinya. Suara di telepon itu memperingatkannya untuk berhati-hati, untuk pindah ke tempat yang aman, tapi dia menjawab tidak mungkin. Dia akan menyelesaikan ini di sini dan sekarang. Dia menyerbu masuk ke dalam kelas. He mencari Hunen. Dengan pil yang sudah ditelan, dia menghancurkan pintu hingga lepas dari dinding dan memanggilnya keluar. Berkata, hari ini dia mati. Dia mencengkeram beberapa anak malang yang duduk di dekatnya dan melemparkan kursi langsung ke arah Jun, menghancurkan jendela. Sebelum Hijun sempat bertanya apa yang terjadi, Digian menerjam masuk, mengatakan tidak ada pembicaraan, dan menghantamkan lengannya ke arahnya, membantingnya ke
loker. Sepertinya Hun akan menghadapi. Jantung berdegup kencang. Dia menghindari serangan berikutnya, namun tangan Di-gun menghujam tepat ke dinding logam. Hun membalas dengan berteriak bahwa ini adalah pertahanan diri, lalu melayangkan tinju tepat ke wajahnya. Mengejutkannya, serangan itu tampak menimbulkan sedikit kerusakan. Dia menyusul dengan rentetan pukulan ke dada, wajah, dan perut, tetapi pria itu tampak tidak terganggu sedikit pun. Ha menghantamnya lagi dengan serangan ke dagu, namun jelas tidak ada yang mempan. Di-gen meremukkan tangannya sendiri, membuat semua orang di kelas bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Di ambang pintu, Steel dan Dalgen muncul, ingin tahu keributan apa yang terjadi, dan saat itulah dia menyadari itu adalah kakaknya. Dia melempar sandal ke punggungnya, menyuruhnya pergi, tapi pria itu menolak dan bersiap untuk menghantam kepalanya. Steel melangkah maju, memukulnya, dan menuntut jawaban atas tindakan Di-gian. Pada saat yang sama, Hun datang dengan serangan lutut dari atas dan sikutan ke lengan pria itu. Dia berhasil melepaskan diri sejenak, berpikir bajingan ini sudah keterlaluan karena mencoba menyentuh Dalgian. Keduanya menyerbu dari sisi berlawanan, sementara di lantai bawah, guru dan sang protagonis mendengar kekacauan itu dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Beberapa siswa lewat, mereka penggemar perkelahian, dan guru itu berlari kencang, mengatakan dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Protagonis menjatuhkan kotak yang dibawanya, berkata dia juga harus pergi. Namun Yong, yang mengintip dari dalam tas punggung, memintanya menunggu. Dia bisa merasakan mana di tempat itu. Kembali ke pertarungan, saat keduanya menyerang dengan tinju, Di-gun melirik mereka, tetapi Steel merunduk di bawah lengannya, dan melancarkan uppercut ke dagu. Dia merunduk lagi, sedikit bingung. Pria ini sangat kuat, tapi serangan-serangannya konyolnya sederhana. Di-gun kehilangan kesabaran, memanggilnya bajingan, dan mencoba mencengkeramnya. Namun Hun menyapu bagian belakang lututnya, menjatuhkannya ke lantai. Saat berbalik, dia menerima jab tajam tepat di antara kedua matanya. Tidak peduli seberapa tangguh tubuh seseorang, selalu ada titik lemah, dan keduanya mulai menghujaninya dengan pukulan. Dia mendorong mereka berdua, menatap ke arah pintu, dan melesat pergi, menabrak semua orang di jalurnya. Dia berlari ke arah pria botak di belakang ruangan, dan menuntut pil lainnya. Si botak, yang bingung, bertanya apa yang dia bicarakan, tapi Di-gun hanya memerintahkannya untuk menyerahkannya. Mereka tidak punya waktu. Dia sudah menyuruhnya menangkap anak itu sebelumnya. Itulah alasan dia ada di sini. Dan sial, bajingan berkerudung ungu itu ternyata adalah pria botak ini selama ini. Sekarang Hijun tahu keadaan sedang tidak baik. Pria botak itu menyodorkan pil ke tubuhnya dan menyuruhnya untuk membereskannya. Di-gun langsung menelannya, berkata, tidak masalah. Hijun menyerbu masuk, tapi dari sudut pandang kamera, terlihat jelas dia akan dilempar. Dan benar saja, dia dihantam, langsung ke dinding. Steel bergabung dengannya, terlempar juga oleh pria yang berubah menjadi Hulk ungu itu. Lebih buruk lagi, Dalgian berlari mendekat, memanggil kakaknya, tapi pria itu malah hendak mencengkeram kepalanya. Tepat saat itu, sang guru turun tangan, memarahinya, mengatakan bahwa meski seorang siswa berlatih keras di game, itu bukan berarti dia bisa seenaknya memukuli teman sekelasnya. Dia mencoba menegaskan otoritasnya dengan kekuatan. Cengkeraman yang kuat, namun kalah dan akhirnya malah lari terbirit-birit. Saat itulah sang protagonis tiba di depan pintu dan Yong memperingatkannya. Dia bisa merasakan mana yang terpancar dari pria itu. Pria botak menyadari bahwa makhluk kecil itu adalah jaminan yang hilang darinya dan menerjang ke arahnya. Namun dia tersandung sandal di lantai dan wajahnya menghantam protagonis. Kali ini, Liho tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mencengkeram kepalanya dan meremukannya dengan sikutan. Pria botak itu jatuh pingsan dan rekannya diperintahkan untuk menyelesaikan tugas itu. Tentu saja, dia maju dengan berkata, tidak masalah. Pukulan itu melayang, namun saat mengenai dada Liho, kekuatannya lenyap begitu saja. Yong telah menggunakan kemampuannya untuk menguras mana, melenyapkan semua yang dimiliki pria itu. Itu tidak berarti pria itu tidak melancarkan pukulan, tapi kini Liho menghantamnya dengan satu pukulan bersih ke wajah. Saat dia terus menghajarnya hingga tak berdaya, Yan kebingungan. Dari mana itu berasal? Tak lama kemudian, pria itu sudah hancur di tanah, dan Liho berkomentar bahwa dia terlalu lemah. Dia menatap Yong dan menyuruhnya mengembalikan mana itu. Dia membutuhkannya untuk latihan. Naga kecil itu patuh, tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati. Mana itu? Bukan mana biasa. Itu sangat murni dan kuat, sesuatu yang seharusnya hampir mustahil ditemukan di bumi. Liho sangat paham akan hal itu. Mana seperti itu hanya bisa dijamin jika seorang dewa yang memberikannya secara langsung. Tapi tidak mungkin ada dewa yang mengirim mana ke bumi saat ini, itu aneh. Satu-satunya makhluk lain yang mungkin bisa melakukan itu. Dia segera melirik ke arah Yan Jong dan bertanya apakah itu perbuatannya. Anehnya, si kecil itu memerah, malu, dan tepat saat itu, Di-gun berdiri kembali di depan mereka dengan sosok yang menjulang tinggi. Bab berikutnya melompat 1000 tahun ke masa lalu ke alam dewa di domain Dewa Cyclops. Mu menyerang ke depan, dan monster itu mengangkat gadanya, memberitahunya bahwa tidak ada cara baginya untuk menang. Serangan itu menghantam dengan keras ke tanah. Mu sudah menghilang, dan dengan satu tinju saja, dia menghancurkan gada itu bersama dengan seluruh lengan Cyclops. Makhluk itu mengecil, menangis, memohon pengampunan. Tapi Muja menjawab bahwa dia baru akan berhenti setelah dia terhibur, lalu berjalan pergi, mengatakan dia akan segera kembali, dan bahwa Cyclops sebaiknya bersiap lebih baik lain kali. Kembali ke sisi Yong, dia mengatakan ini terlalu membosankan. Itu bahkan tidak memuaskan. Pada saat itu, dia mendapat ide untuk membantu tuannya. Selanjutnya, dia menunjukkan sebuah batu dan menggunakan kemampuan menghancurkan yang mengubah segalanya menjadi bubuk. Dia menelan bubuk itu, lalu memuntahkannya kembali
kembali, mencampurnya menjadi satu dan membentuk bola kecil yang aneh. Tapi bola itu mengandung mananya. Dia bahkan menggambar catatan kecil untuk menunjukkan bahwa itu telah dipadatkan dengan kekuatan tubuhnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa Mu hanya perlu memberikan ini kepada musuh sebelum pertarungan dan pertempuran akan jauh lebih menyenangkan. Mu mengambil potongan besar, tapi yang memperingatkannya untuk berhati-hati. Itu terlalu banyak. Dia telah memadatkan sihir, jadi lebih baik menggunakan yang lebih kecil. Namun, Mu berlari pergi, mengatakan dia akan bersenang-senang dan akan segera kembali. Tapi hanya beberapa detik kemudian, dia berlari. Kembali dari arah yang sama, dihajar oleh seseorang, mengatakan efeknya memang sangat kuat. Cyclops yang telah berubah muncul di sampingnya, dan Mu masuk untuk baku hantam langsung. Dia menghantam satu pukulan ke dada binatang itu, mengirimnya terbang ke arah batu besar yang pada saat itu jatuh ke arah planet bumi, atau sebenarnya tidak mendarat. Batu itu memantul dari planet, menghantam wajah Yongyong, dan baru kemudian jatuh ke bumi. Li Ho berkomentar bahwa tampaknya seseorang menemukan benda itu. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tapi Di Gun datang menyerbu dengan tinju. Dia menghindar, memfokuskan otot ke tangannya, dan mendaratkan satu pukulan tepat ke dadanya, menyadari betapa tangguhnya musuh ini. Pria itu datang lagi untuk serangan lainnya. Tapi Li Ho melengkungkan tubuh ke belakang, menghindar ke samping, dan Di Gun menghantam tanah. Seluruh sekolah berguncang. Para siswa, kasihan sekali mereka semua terlempar dari tanah, bahkan protagonis kita, yang saat di udara dicengkeram bahunya. Pria itu mengatakan dia telah menangkap tikusnya dan hendak menghancurkan kepalanya, membuat bocah kita terhempas ke dinding. Pakaiannya terkoyak. Sial, kali ini benar-benar sakit. Dia kemudian bertanya pada Yong berapa lama ini akan bertahan, dan Yong menjawab bahwa dengan jumlah itu, paling lama 5 menit. Li Ho terlihat ragu, tapi yang menyuruhnya berhati-hati. Lebih baik menahan diri untuk saat ini. Dalam 5 menit, dia akan menang. Tapi tentu saja, sang protagonis berpikir dia harus memanfaatkan ini karena tidak akan ada kesempatan lain untuk melawan orang ini. Ini, sungguh, adalah masalah terbesar dari mereka semua. Tujuannya bukan untuk lari dari pertarungan, tapi untuk memberikan banyak like pada video ini yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi para penontonnya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu dan saya akan